selain itu, mungkin di sini juga ada teman-teman yang sampai akhirnya karena udah ternak nih, mungkin kayak tadi ya, Kak Ayu udah sampai 5 kartu. Ada nggak yang udah capek nih, ternak nomor, gonta-ganti nomor, terus akhirnya sudah beralih, udah pindah ke WhatsApp Business API? Walaupun mungkin belum centang biru ya, tapi udah ada belum? Saya kan sudah lebih dari 20 kali, wow! Ini Mas Didi beneran ternak nomor jadinya ya? Oke, saya capek banget ganti-ganti nomor. Oke, Bang Hafiz belum nyoba WhatsApp. Oke, baik. Belum Kak, aku baru denger. Oke. Wah, baik. Jadi mungkin ini kalau nanti masih ada sisa waktu, saya akan jelaskan apa itu WhatsApp API, gitu ya. Oke, oh kalau Mas Didi udah tahu ya, baru mau nyoba WhatsApp API. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, baru denger, mungkin yang masih agak bingung ya WhatsApp Business API itu apa. Oke, nah jadi memang sebenarnya Eee, mengetahui customer behavior dan melakukan mapping itu kan bisa bikin kita, membantu kita untuk membuat strategi yang lebih tepat. Nah, sekarang kalau customer kita semuanya, maunya di WA, padahal kita ada e-commerce, padahal kita ada website misalnya gitu ya, atau mungkin kita punya aplikasi sendiri nih, ada kolom chat-nya. Tapi ketika customer behavior itu emang cuman pakai WA doang, mau nggak mau strategi kita yang lebih tepat ya tentu melalui WhatsApp gitu kan, melalui pendekatannya WhatsApp segala macam. Nah, apapun customer behavior-nya yang dilakukan oleh customer kita bisa jadi berbeda dengan customer behavior di bisnis yang lain. Walaupun misalnya satu bidang, anggap aja sama-sama skincare, tapi behavior, dari bisnis yang produsen skincare sama dari reseller atau dari retailer-nya skincare bisa jadi sangat berbeda, gitu. Nah, jadi oke, hubungannya apa sih sama pancake? Jadi pancake itu adalah alat untuk mengelola chat. Jadi dengan pancake, teman-teman bisa mengelola semua chat yang datang dari berbagai channel penjualan, baik media sosial maupun e-commerce. Dan pancake juga merupakan penyedia layanan yang tadi tuh WhatsApp Business API. Jadi kami memang partner resminya Meta, seperti itu. Oke, kebanyakan ini masih belum nyobain WhatsApp API dan malah lebih banyak yang baru dengar ya soal WhatsApp Business API ini. Baik. Nah, tadi ya nyebut-nyebut soal Pancake. Jadi kami ini adalah perusahaan software yang membantu untuk manajemen atau pengelolaan penjualan. Jadi kalau dari funneling marketing, kami ada beberapa produk, jadi nggak cuma Pancake aja. Kalau Pancake ini juga teman-temannya ada Webcake, ada Storecake, ini untuk lini teratas gitu ya, untuk konsultasi, untuk converting pelanggan, kayak gitu dari tadinya calon pelanggan menjadi pelanggan. Kemudian untuk pemrosesan data atau pemenuhan orderan, itu kami ada database center. Ada Pancake POS, ini untuk ngelola data orderan. Ada Pancake CRM, ini untuk ngelola data pelanggan, kayak gitu. Terus kalau teman-teman tadi mau pakai, misalnya teman-teman mau nge-broadcast, atau mau pesan terjadwal, atau mau pasang chatbot, jadi yang kalau misalnya ngiklan, itu langsung nih dijawab sama chatbot kayak berlayer gitu. Misalnya pilih A untuk ini, pilih B kayak gitu. Atau teman-teman misalnya pernah ngechat ke bank, nah BPJS, nah itu tuh namanya chatbot berlayer. Nah itu kita juga punya. Ada softwarenya ini ya, ada platformnya namanya Bootcamp. Itu untuk automation atau otomisasi dan untuk re-engage. Gitu. Dan kalau yang terakhir, ini Pancake Word, itu kalau teman-teman misalnya sudah punya banyak divisi. Contoh ada divisi produksi, ada divisi keuangan, ada divisi marketing, ada divisi sales gitu ya. Nah, biasanya kan komunikasi internal cuma pakai WA group tuh. Nah, dengan Pancake Word, itu teman-teman bisa pakai kayak kalau teman-teman tahu Discord, ada yang tahu nggak Discord? Jadi ada grup, ada private message, ada channel. Nah, itu bisa dibikin task atau penugasan, ada assignment kayak gitu. Jadi lebih apa ya, lebih advance lah daripada cuman grup WA gitu. Nah, kalau yang kami ini yang Pancake yang berbayar paket langganan itu cuma Pancake, kemudian yang lainnya ini bisa dipakai gratis, seperti itu. Oke, ini.
Kebetulan kami memang lagi mempelajari ini, Kak. Oke, memudahkan Q&A, ya betul. Biasanya chatbot kebanyakan dipakai untuk Q&A, seperti itu. Nanti kalau sudah butuh konsultasi mendalam, butuh dialihkan dengan human agent atau dengan CS-nya langsung gitu, itu baru nanti ada pilihannya seperti itu, terus akhirnya human agent-nya bisa jump in, gitu. Iya, ya mirip-mirip lah tampilannya Bang Hafiz kayak Discord gitu. Oke, berapa akun WhatsApp, Kak? Oke, mungkin nanti Q&A-nya bisa di akhir aja ya, Mas Didi. Tapi sementara ini biar nggak tenggelam. Jadi kalau di Pancake itu bisa sampai 80 nomor WhatsApp. Seperti itu. Oke, saya lanjut dulu ya. Baik. Nah, jadi memang peran teknologi CRM dan WhatsApp Business API itu kan kita bisa manfaatkan sesuai kebutuhan kita ya. Mau buat mengkolek atau mengcapture data bisa, misalnya kayak tadi baru masuk terus langsung ditanyain ya nama apa kebutuhannya apa. Nah, kita kolek tuh datanya. Jadi data capture itu bisa. Atau untuk mengklasifikasikan, misalnya dia butuh kebutuhannya seperti apa, misalnya kayak terkait dengan klinik kecantikan atau terkait dengan klinik kesehatan, misalnya mau ke bagian poli penyakit dalam, poli THT, poli, kulit dan kelamin, misalnya kayak gitu. Atau seperti misalnya kalau di, eee, klinik kecantikan atau yang skincare mungkin masalah berjerawat, anti-aging, brightening, misalnya kayak gitu ya, kulit kusam gitu-gitu. Nah, klasifikasinya itu juga kita bisa pakai teknologi, peran teknologi di situ. Terus juga broadcast, ini mah teman-teman saya yakin pasti udah paham lah soal broadcast ya. Dan yang terakhir adalah, automation. Bentar, ini saya terhalang. Oke, baik. Jadi, mmm, nah, ya, jadi sekali lagi teman-teman, secanggih apapun sistem, secanggih apapun teknologinya, semua itu hanya merupakan alat. Tetap aja game changer-nya atau penentunya itu adalah kita, manusia. Jadi, di kami juga ada chatbot AI. Jadi kalau teman-teman udah tahu ya sekarang AI kan lagi apa ya, happening banget gitu kan, kayaknya semua bisnis juga serba di-AI-in gitu. Nah, kalau teman-teman mau chatbotnya berdasarkan AI, diintegrasiin di ChatGPT, itu juga bisa pakai di kami. Kami juga ada Pancake AI gitu. Tapi again, AI juga membutuhkan prompt yang jelas, yang, apa, benar-benar clear dan lengkap gitu kan. Jadi sekali lagi game changer-nya adalah human dan itu kenapa kami membuat, webinar yang lebih insightful, seperti itu. Karena gimana pun yang butuh di-upgrade adalah manusianya. Kalau alat, kita bisa gonta-ganti, ya kan alatnya. Memang sih manusia juga bisa gonta-ganti, tapi kan tetap, apa ya, penentu banget gitu ketika kita, memiliki staff yang agak kurang misalnya dalam hal copywriting gitu ya, itu bakal beda banget ketika kita dapat staff yang copywriting-nya jago banget. Misalnya seperti itu, pasti akan berbeda hasilnya. Seperti itu. Oh, maaf, Kananda. Oh, saya kecepatan ya ngomongnya. Baik, mohon maaf sekali. Oke, teman-teman, mungkin nanti di sesi setelah dengan pemateri ya, kita bisa tanya jawab kembali, gitu ya. Semoga masih ada waktunya, gitu. Ini, oh, Kang Fitra, siap. Wah, pengen pancake, aduh, Bang Hafiz. Baiklah. Oke, nah pemateri kita hari ini, nah kalau teman-teman dari grup CXD pasti udah familiar banget ya. Nah, buat teman-teman yang lain yang belum kenal, jadi pemateri kita hari ini ada Coach Wahyu Teguh, boleh dipanggil Coach Wahyu, boleh dipanggil Mas Wahyu, bebas. Beliau berpengalaman lebih dari 9 tahun untuk di bidang digital marketing, di bidang CRM, pengolahan database, juga desainer ekosistem bisnis. Dan saat ini, Mas Wahyu atau Coach Wahyu ini sebagai konsultan CRM di Incentric. Beliau telah mendampingi dan membersamai perkembangan puluhan bisnis, baik itu di bidang F&B, di bidang kesehatan, kecantikan, jasa konsultan hukum, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, tanpa berlama lagi, mungkin kita langsung panggilin aja ya Mas Wahyu ya. Halo, selamat malam Mas Wahyu. Assalamualaikum.
Cek, cek, cek. Oke, Halo, halo. Belum ya? aman. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Belum dijawab tadi. oh ya, baik. Suara saya aman ya, Mbak Anggi ya? Aman, aman. Oke, kalau gambar saya... Oh, udah keluar. Oke, sip. Oke. Hampir saja tadi nyebut Mbak Putri ya, soalnya biasanya Mbak Putri. Oh ya, Kalau CXD. Oke, ini Mbak Anggi sudah boleh saya take over atau gimana? boleh, silakan langsung aja share screen, Coach Wahyu. Coach Wahyu apa Mas Wahyu nih biasanya? Mas aja, masih mas-mas. Bapak juga boleh. Wahyu. Wahyu. Baik. Ya, Wahyu ya, tapi tulisannya. Oh, Oke, izinin share screen ya teman-teman ya. Full screen. Oke, tes, 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 tes ya. Layarnya udah ganti ya. Biasanya kadang-kadang takutnya nge-freeze gitu. Udah aku next, next, next. Ternyata masih di depan. aman. Wah, Oh, Mas oke. Jeffrey. Oh, Mas Jeffrey. Aman? Aman. Wah, ini teman-teman dari CXD semua menyapa nih. Pasukan rombongan CXD ya. Maaf Iya. teman-teman ya, malam ini bukan Mbak Putri dulu ya. Kita simpan untuk minggu depan. Kali ini Mbak Putrinya berubah menjadi Mbak Anggi. Oke, baik. Mungkin biar nggak lama-lama ya, karena temanya juga CXD, tapi CXD hari ini juga spesial ya, X Pancake. Dan seperti biasa ya, kalau CXD kita banyak diskusnya, banyak diskusinya, tapi kalau di Pancake Class biasanya banyak materinya. Tapi kali ini saya mau 50-50 lah ya, atau mungkin diskusinya mungkin bisa lebih panjang ya. Kalau mungkin diperbolehkan bisa sampai jam 12 mungkin. Oke, baik. Biar nggak lama-lama ya. Terima kasih banyak Bang Anggi tadi di awal untuk penjelasan pancake-nya. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi pengantar diskusi kita malam ini ya. Kalau mungkin sedikit ada kerancuan ya. Kalau di teman-teman pancake taunya adalah judulnya Understanding Customer 720 derajat ya. Yang artinya kita memahami customer itu luar dalam, atas bawah, depan belakang, eh, kiri kanan semua sudut kita pelajari tentang customer seperti itu. Nah, di sisi yang CXD itu posternya membahas tentang psikologi customer. Nah, sebenarnya dua-dua ini saling bersinggungan ya, dan memang ya mirip-mirip ya bahasanya seperti itu. Karena bagaimanapun juga kalau kita ngomongin tentang customer relationship management, kita pasti ngomongin tentang customer. Kita akan ngomongin tentang psikologi customer, behavior customer, apa yang mempengaruhi mereka mengambil keputusan, bagaimana customer itu tetap sustain di kita dan seterusnya. Nah, ini yang akan menjadi bahan bakar kita ya untuk membangun strategi CRM yang kuat, yang solid gitu ya. Dan kemudian baru disupport oleh teknologi yang cukup atau mungkin teknologi yang memadai dari strategi yang akan kita buat nantinya. Oke. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang di luar CXD ya, di luar Customer Experience Discussion Group. Perkenalkan, nama saya Wahyu Teguh Arifianto, biasa dipanggil Mas Wahyu, Mas Teguh, boleh ya. Di sini saya sebagai CRM consultant di Incentric. Jadi Incentric itu apa sih? Incentric adalah perusahaan Customer Experience Consultant. Jadi kami segerombolan bajak laut ya yang memfokuskan diri untuk membantu perusahaan-perusahaan meningkatkan repeat ordernya ya, meningkatkan kepuasan pelanggan mereka dengan cara untuk membangun experience atau pengalaman pelanggan yang nggak dilupain sama customernya. Nah, di sini kalau di Incentric kita punya sebuah framework yang akan kita implementasikan ke semua customer kami. Itu bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Dimulai dari membangun culture perusahaan, terus kemudian membangun awareness, membangun interaksi, atau mungkin kalau di kami sebutnya sales experience ya, memberikan sales yang dengan pengalaman yang luar biasa. Terus kemudian di service-nya pun juga akan kita bikin yang wow, sampai di bagian after sales atau CRM gitu ya, yaitu memberikan pengalaman bahkan ketika customer itu pulang udah sampai rumah tapi masih dikasih experience biar customer itu tetap ingat dengan kita. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk pengenalan ya. Jadi saya di Incentric itu jalan sudah di tahun ketiga ya sebagai CRM consultant. Ya, semoga buat teman-teman yang eh, bergabung ya di grup ini, terutama untuk yang masih belum belum mengetahui betul tentang Incentric, bisa sedikit ada gambaran ya siapa kami dan apa yang kami lakukan seperti itu. Dan kebetulan kita sudah berpartner lama dengan Pancake ya, udah tahun 2002, sejak tahun 2022, dan kita sangat sering untuk bikin event-event kolaboratif seperti ini.
Oke, itu perkenalan dari saya. Kita lanjut lagi ke materi. Nah, pertanyaan yang menarik ya, pertanyaan yang menarik. What do a brand want to their customer? Ya, Mas, kan kita mau ngomongin tentang mengenali pelanggan ya. Kok pertanyaannya tentang apa yang ingin brand lakukan kepada customernya? Nah, ini coba teman-teman jawab ya. Kalau sebagai business owner atau mungkin sebagai tim marketing, tim sales ya, coba dijawab. Kita sebenarnya pengen apa sih ke customer ini? Apakah kita pengen jadi sahabatnya customer? Apakah kita hanya ingin customer kita itu menjadi sapi perah kita? Apakah kita pengen customer kita ya udah menjadi pelanggan aja transaksional? Itu coba dijawab pertanyaan itu. Karena ini akan menjadikan alasan kita kenapa sih kita harus kenal pelanggan kita gitu ya. Kalau kita hanya sebatas ingin menjadikan customer kita itu sebagai eh, sapi perah dalam tanda kutip ya, mohon maaf, mungkin beberapa bisnis melakukan customernya seperti itu. Ya berarti kita nggak usah capek-capek mengenali customer gitu ya. Yang penting dikasih promo yang bagus, yang penting dikasih penawaran yang bagus, entah mereka senang apa enggak, dikasih gimmick-gimmick yang mereka pasti beli. Ya udah, kita fokusnya di situ aja. Nggak usah capek-capek ngenalin customer itu jauh lebih dalam. Nggak usah capek-capek ngenalin customer itu pengennya seperti apa, nggak usah capek-capek ngenalin customer itu pengennya digimanain biar customer itu happy. Tapi kalau teman-teman pengen customer itu punya experience yang bagus, tapi ketika customer teman-teman itu pengen customernya itu retain, jadi loyalis, deket banget sampai jadi kayak sahabat gitu ya. Nah, baru kita mulai belajar apa sih yang sebenarnya pengen customer itu inginkan. Bagaimana sih cara mengenali customer dari sisi psikologisnya? Bagaimana sih cara mengenali customer itu biar kita itu bisa lebih dekat. Jadi pasti gitu ya biasanya dengan customer kita. Ya, jadi banget ya jawabannya dari teman-teman adalah, Mas, kita pengen banget relationship dengan customer kita. Nah, itu yang akan menjadikan alasan yang kuat kenapa kita harus belajar tentang psikologisnya customer. Seperti itu. Nah, menjawab pertanyaan, menjawab mungkin pertanyaan dari beberapa teman-teman ya. Sebenarnya brand itu ya cuma satu Mas, pengennya itu customer setelah beli ya beli lagi, setelah udah pulang ya tetap kepikiran sama brand kita gitu ya. Pasti pasti jawabannya rata-rata seperti itu. Kita pengennya customer itu ya nggak usah dikasih promo, nggak usah dikasih iming-iming, ya datang ke kita beli gitu ya. Nah itu wajar ya, kita sebagai unit bisnis pasti pengennya seperti itu. Nah ini menarik teman-teman ya. Kalau kita ngomongin tentang perjalanan customer ya, perjalanan customer, kita POV-nya dari sisi bisnisnya terlebih dahulu. Kita melihat customer itu yang awalnya nggak kenal dengan kita, terus kemudian tim marketing kita turun ya untuk melakukan di fase awareness ya, terus kemudian memberikan mungkin campaign-campaign atau mungkin konten-konten yang bisa memperkenalkan bisnis kita ke customer. Baru di customer itu kita mulai adakan persuasi ya. Biasanya kita mulai memahami, nanya-nanya tuh ke customer, kebutuhannya seperti apa Pak? Terus mungkin pengen produk yang seperti apa, keluhannya apa kalau misalnya di pengobatan atau mungkin di bagian kesehatan, keluhannya apa Pak, apa yang bisa produk kami bantu dan seterusnya. Ya, jadi di fase yang berikutnya baru kita mulai menggali kebutuhan customer itu seperti apa. Baru kemudian ketika kita sudah tahu customer need-nya, ya di fase acquisition jurus-jurus salesnya keluar tuh ya, ditawari produk ini, di follow up 2 kali 3 kali sampai 8 kali, terus kemudian dikasih opsi A dan opsi B, dikasih yes question ya, yang series pertanyaan yang jawaban yes dan seterusnya. Nah biasanya ya ketika suatu brand itu hanya fokus menghasilkan revenue saja, itu sudah udah puas di bagian acquisition ya. Mereka nggak perlu belajar marketing atau mungkin nggak perlu belajar tentang psikologi customer lebih dalam, mereka cukup belajar teknik marketing dan teknik sales, habis itu udah selesai, customer dibiarin gitu ya, customer ditinggalkan, mereka akan belajar lagi teknik marketing yang baru, mereka akan belajar lagi tentang teknik sales yang baru, nyari customer baru lagi, udah gitu terus, karena mereka journey-nya hanya berhenti di acquisition, hanya berhenti di bagian dapetin market baru seperti itu. Padahal kalau kita pengen bisnis kita itu sustain ya, kalau kita brandnya itu pengen long lasting, kita harus seret ya, target kita itu nggak hanya berhenti di acquisition ya.
mulai memikirkan gimana caranya untuk retensi pelanggan, gimana memikirkan gimana customer itu bisa nyaman interaksi dengan kita, bagaimana customer itu bisa mengadvokasi ya, atau mungkin bisa menyarankan bisnis kita, produk kita ke teman-temannya, ke koleganya, ke sahabat-sahabatnya, ke keluarganya, dan seterusnya. Goal akhir kita di situ, ya bukan hanya berhenti di acquisition. Kita nggak mempelajari behavior pelanggan hanya untuk sebatas jualan, ya, tapi lebih dari itu kita mempelajari behavior customer, psikologi customer untuk bisa customer itu dekat dengan kita, ya, menjadi saudara gitu bahasanya, menjadi sahabat yang akhirnya nanti si customer ini menjadi brand advocate ya. Goal akhirnya seperti itu. Jadi kalau hanya brand, ya, keinginannya sebagai customer itu hanya sebatas untuk transaksional, ya, harapan saya teman-teman segera bertaubat gitu ya. Jadi kan eh, keinginan kita itu jauh lebih, itu kita pengen customer kita happy, kita pengen customer itu lebih dekat dengan kita gitu ya, sampai menjadi teradvokasi. Kenapa ya? Kenapa ini dia hasil studi juga ya. Kita membeli sesuatu itu biasanya tidak melalui apa yang dikatakan sales, tapi kita membeli sesuatu biasanya paling banyak itu karena rekomendasi atau word of mouth. Ya, dari zamannya Flintstone sampai sekarang itu word of mouth masih menjadi teknik marketing yang paling powerful sampai sekarang. Oleh karena itu yang menjadi alasan kenapa sih kita harus benar-benar bisa mendapatkan hati pelanggan, harus benar-benar bisa eh, menarik ya, ataupun memahami customer itu pengennya seperti apa ya. Ada sebuah mantra yang menarik ya dari Ritz Carlton, yaitu keep your customer for life. Artinya ya ketika kita sudah punya customer yang berinteraksi dengan bisnis kita, sebisa mungkin customer itu menjadi customer yang loyal gitu ya, sampai seumur hidupnya, sampai anak cucunya itu tetap dengan brand kita. Tapi apakah itu mudah? Tentu saja enggak gitu ya. Pasti ada tantangannya di situ. Kita punya kompetitor, kita punya berbagai macam jenis customer yang harus kita hadapi, dan seterusnya. Ya itulah kenapa kita perlu belajar tentang behavior customer ya. Sebenarnya kalau kita mau mempelajari ya bagaimana CRM yang sebenarnya, bagaimana kita benar-benar bisa berinteraksi atau mungkin menjalin relationship yang kuat dengan customer, ya, biaya merawat customer itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kita mendapat customer yang baru, ya. Tentu kalau customer loyal itu repeat ordernya lebih tinggi. Oke, ini masih intro dulu ya sebelum kita benar-benar membahas bagaimana sih cara memahami customer dengan detail. Kita pengen mengenali diri sendiri dulu. Terus kemudian ya, kalau kita ngomongin tentang retention dan juga repeat order secara keseluruhan ya, karena itu memang goal sebuah bisnis. Kadang-kadang suatu bisnis itu banyak menghalalkan segala cara. Dalam artian mereka kadang itu melakukan broadcast secara brutal ya. Saya pernah di sebuah eh, brand itu berinteraksinya cuma sekali, beli cuma sekali, tapi dapat WA itu bisa sampai seminggu 2 kali dengan isi yang sama, menawarkan produk tok gitu ya. Nah, pasti teman-teman juga mengalami seperti itu, pernah beli apa ya, cuman sekali, habis itu kayak diteror gitu ya. Mas kapan beli lagi? Mas kapan beli lagi? Terus aja kayak gitu. Pasti saya juga yakin teman-teman pernah melakukan pernah melakukan pernah diperlakukan hal yang sama seperti itu. Nah, tentu itu nggak enak banget ya. Jadi kalau teman-teman di suatu bisnisnya itu melakukan hal yang sama, ya coba kita memposisikan diri sebagai customer. Nyaman nggak kalau kita itu di broadcast secara terus-terusan? Nyaman nggak kalau kita ditawari secara terus-terusan? Dari sisi psikologis customer aja udah merasa diserang gitu ya. Kita belum sempat bernafas udah dikasih promo baru, belum sempat beli atau mungkin nyoba produk lain sudah dijali dengan promo yang baru, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, di sini saya menyebutnya ada sunk cost of brute force retention. Artinya adalah ketika kita melakukan retensi dengan brute force atau dengan paksaan, dalam artian kita membroadcast terus-terusan tanpa peduli dengan customer nanti happy nggak ya kalau aku broadcast seperti ini, customernya nyaman nggak ya, wes nggak apa-apa lah, yang penting aku broadcast aja yang banyak, masa nggak ada yang nyantol ya. Itu kita brute force, kita paksakan. Cost-nya atau mungkin kekurangannya atau mungkin bahkan minusnya itu ada 3 hal kalau saya bisa rangkum. Yang pertama itu akan menyita banyak resource kita ya. Kita sudah mungkin tadi ya ada yang ternak nomor sampai puluhan karena nomornya sering diblokir. Terus kemudian banyak yang pakai WA API mungkin karena eh,
ngirim template-nya per pengiriman ya, tapi karena tidak dibarengi dengan konten yang bagus, tidak dibarengi dengan strategi CRM yang kuat, akhirnya ya nomornya masuk ke zona merah ya, di red flag sama si Meta. Yaitu yang terjadi ketika kita brute force ya, terus-terusan ngirim spamming seperti itu. Nah, cost yang pertama itu resource. Kita cuman buang-buang uang di situ, tapi nggak mendapatkan lead yang berkualitas atau mungkin tidak mendapatkan repeat order yang kita harapkan. Terus kemudian cost yang berikutnya adalah opportunity ya. Kadang ada brand yang mungkin kita suka dengan brand itu, tapi karena sudah sering di spamming ya, sudah eh, dapat promo yang mungkin atau mungkin nggak mengenakan gitu ya. Akhirnya nomornya diblok atau mungkin nomornya kita masukkan ke arsip. Nah, next time ketika si brand ini mengeluarkan produk yang memang benar-benar cocok sama kita nggak tahu gitu ya, karena infonya nggak nyampe, opportunity-nya hilang karena nomornya udah diblokir terlebih dahulu gitu ya. Udah hilang duluan kesempatan untuk closing di momen yang pas. Nah, yang ketiga itu cost of eh, apa namanya? Cost of reputation ya. Ya, maaf. Kepencet. Mas Wahyu, Iya, sebentar. tabnya. Sebentar. Saya mencet apa ya? Jadi all Windows, tapi materinya nggak ada. Sebentar nggak ada. Di... Oke, udah? Nah, oke. Oke, baik. Yang ketiga adalah soft. Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah cost of reputation. Jadi ya kita dicap ya, kita di blaming sebagai perusahaan yang hanya spamming aja. Terus gambar saya nggak muncul ya. Oke, nggak apa-apa. Kita hanya dicap sebagai brand yang spamming. Jadi akhirnya ya mungkin kayak ini ya, kita ketika kita sudah banyak spamming, akhirnya si customer ini merasa nggak nyaman dan akhirnya cerita ke teman-temannya gitu. Oh, kalau misalnya beli di brand ini nanti dapat spamming seperti ini. Akhirnya ketika mungkin ada orang lain yang berinteraksi sama bisnis kita, kita nggak dikasih nomor customernya. Customer akan ogah-ogahan ngasih nomor kita ya. Jadi reputasi kita akan jatuh. Nah, itu menjadi cost juga ya. Kenapa disebut sang cost? Kadang kita sudah terlanjur melakukan hal itu ya, keburu tanggung, akhirnya tetap melakukan aktivitas yang sama seperti itu. Nah, akhirnya CRM atau Customer Relationship Management itu muncul ya di akhir-akhir ini, di beberapa tahun terakhir menjadi solusi gitu ya. Gimana caranya kita itu eh, berhubungan dengan customer itu jauh lebih baik gitu ya, dalam artian kita nggak hanya sebatas broadcast tapi kita berusaha mengenali customer itu jauh lebih dalam. Kita berusaha mengenali cara berpikirnya customer, kita mengenali bagaimana customer itu mengambil keputusan ya, atau tentang psikologis atau mungkin behaviornya si customer seperti itu. Nah, banyak banget teman-teman ya yang kalau kita ngomongin CRM itu nggak hanya ngomongin tentang relationship ya, tapi kadang kalau saya ngisi kelas atau mungkin di beberapa event, eh, ketika mereka bilang, Mas, aku udah ngelakuin CRM, apa yang dilakukan itu hanya sebatas broadcast, hanya sebatas untuk ngirim promo. Kalau menurut saya itu relationship-nya masih kurang kuat gitu ya. Ya, itu kan masih cuman sepihak aja ya. Kalau kita ngomongin tentang hubungan, tapi ketentangan hubungan itu hanya bertepuk sebelah tangan. Ya. Dalam artian kita aja yang eh, berusaha untuk mengepus atau mungkin mendorong keinginan kita tanpa tahu mengetahui keinginan customer itu seperti apa, ya itu akan bukan bukan menjadi relationship yang bagus ya. Oke. Sebelum saya geser lagi teman-teman ya, ini ada sebuah mindset yang menarik dari guru saya, Bapak Arsdiansah, founder Incentric. Ya. Jadi ada sebuah mantra yang sangat-sangat powerful ketika kita membangun hubungan dengan customer, yaitu relationship over transaction. Ya, kita memprioritaskan relationship terlebih dahulu sebelum terjadi transaksi. Ya, relationship over transaction. Nah, kalau kita memahami customer secara holistik ya, sebenarnya customer itu suka belanja. Customer itu secara psikologis manusia itu suka spending uang ya, apalagi beberapa tipikal orang yang kalau misalnya
stres atau mungkin dalam kondisi tertekan itu impulsif ya, tiba-tiba pengen beli ini pengen beli itu, atau mungkin punya uang sedikit kurang bisa ngatur keuangan akhirnya beli ini beli itu ya, itu eh, apa ya, atau mungkin sedikit dipersuasi sedikit ya, ditawari dengan produk yang baru atau mungkin keluaran terbaru, mereka akan langsung beli aja gitu ya, langsung say yes gitu. Itu secara umum atau mungkin secara psikologis manusia, customer memang seperti itu ya, orang seperti itu suka dengan transaksi, suka dengan jual beli seperti itu. Tapi menariknya adalah orang atau people itu nggak suka dijualin, nggak suka ditawarin ketika tawaran itu datang secara terus-terusan, nggak suka ketika dipaksa untuk membeli sesuatu gitu ya, padahal mungkin ya awalnya minat gitu, oh awalnya seneng nih dikasih tawaran A gitu, mungkin kita lagi apa namanya lagi scroll scroll gitu ya, scroll scroll sosial media, terus kemudian muncul iklan bajunya bagus banget, terus kemudian kita klik tuh iklannya, kita klik iklannya, lari ke CS-nya si pengiklan, tanya size ini ada apa enggak gitu, oh ada kak, ini tinggal sekian loh gitu. Kau kan pakai teknik ini ya biasanya ya, scarcity ya, terus kemudian kita mikir-mikir dulu, oh ya kan nanti saya hubungi lagi ya gitu. Terus 2 hari kemudian atau mungkin bahkan besoknya ya, diingetin lagi, kak untuk produk yang kemarin jadi dibeli nggak, ini tinggal satu loh untuk size ukuran kakak gitu ya, mulai eh, dari si psikologi sellingnya mulai keluar gitu ya, dikasih scarcity, dikasih takut-takutan gitu ya. Ya kita mungkin kalau tahun 2016, tahun 2017 itu sudah masih baru ya teknik-teknik seperti itu ya. Tapi kalau kita sudah tahun 2025, biasanya banyak sekali customer itu yang halah itu kan cuman sebatas gimmick marketing, atau mungkin alas itu hanya sebatas teknik sales. Paling stoknya juga masih banyak gitu ya. Nggak, udah sedikit nggak mempan ditakut-takutin gitu ya. Udah kita abaikan, terus kemudian siangnya gitu lagi. Siangnya ditawarin lagi. Oh Pak, Kak ini tinggal satu nih Kak, atau mungkin Kak ini mau transfer atau COD, kita tanyain terus-terusan. Sore ditanyain itu lagi, besoknya pagi ditanyain lagi. Ya lama-lama customer juga akan bete. Yang awalnya tadi pengen beli, akhirnya nggak jadi beli gitu ya, karena tadi ya terlalu memaksakan. Tapi kalau kita mungkin mindsetnya shifting ya, kita fokusnya relationship. Ya, kita bangun ke customer kita seperti apa, gali kebutuhan mereka seperti apa. Oh, bagus nih bajunya. Terus kemudian kita tanya, mau dipakai ke acara mana Kak? Acara kondangan Kak? Pakai kuliah Kah? Gitu ya. Oh ya Kak, ini cocok banget loh buat kuliah gitu ya. Oh, kemejanya ini nyaman dipakai dan seterusnya. Kita jelaskan. Kita coba gali kebutuhan mereka, terus kemudian kita berikan edukasi yang sesuai dengan ekspektasinya mereka. Ya, ya itu akan lebih nyaman gitu ya, daripada hanya sebatas uh, tadi ya nge-push teknik transaksionalnya atau mungkin nge-push teknik salesnya ke customer ya. Jadi kita lebih fokusnya ke relationship ya, nanti transaction akan mengikuti gitu ya. Ini harapannya teman-teman bisa mulai nih shifting ke mindset relationship over transaction ya. Kenapa? Kenapa ya, karena ya kita sedang belajar atau mungkin kita sedang berada di maraton ya, di mana suatu bisnis itu kita nggak hanya sprint, atau mungkin kita nggak hanya berlari jangka pendek, tapi ada perjalanan-perjalanan yang memang sifatnya itu jangka panjang ya. Untuk teman-teman yang business owner, untuk teman-teman tim yang sedang menjalin bisnis, pasti pengen bisnisnya itu sustain ya. Kita pengen customer itu tetap langgeng dengan kita. Kita mungkin menjaga customer itu nggak sampai kabur ya, karena merasa nggak nyaman dengan kita. Ya, ini saya ambil dari Simon Sinek ya, The Infinite Game, yang bukunya Simon Sinek, dia Start With Why. Ya, dan Infinite Game juga bukunya yang beliau itu. Jadi profit itu bukan purpose atau tujuan ya, tapi hasil ya. Jadi kalau kita ngomongin purpose, itu adalah value yang kita giving ke other. Oke. Yang ingin saya tekankan adalah ini ya, kalau kita mau mempelajari customer ya, kalau kita mau berbicara tentang customer, people don't buy what you do, they buy why you do it. Ya, ini yang perlu kita pahami bareng-bareng ya. Kenapa sih customer itu mau beli produk kita? Ya ternyata yang mereka beli itu bukan what-nya, bukan barangnya, tapi alasan kita kenapa membuat produk itu atau menjual produk itu. Ya, contohnya banyak banget ya. Misal kayak Harley Davidson gitu ya. Ketika mereka yang dijual itu bukan motornya, tapi status sebagai pria maconya itu yang mereka jual. Apple itu nggak jualan HP ya, nggak jualan
laptop, tapi mereka menjual tentang status kreativitas atau mungkin dicap sebagai orang yang culture seperti itu ya. Itu yang ditawarkan oleh Apple. Jadi ketika ngomongin tentang Apple ya Steve Jobs pinginnya ya produk ini dibuat karena tadi ya mungkin creativity atau mungkin eh, menentang status quo dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh Steve Jobs. Jadi people-people yang beli produk Apple itu akan merasa ya, oh aku bagian dari Apple, oh aku bagian orang-orang menjadi bagian dari orang-orang yang kreatif, oh aku bagian menjadi orang-orang yang culture tadi ya. Jadi mereka membelinya adalah status ya. Jadi kalau kita bisa mengetahui psikologi dari customer kita ya, mereka beli produk itu bukan karena beli produknya, tapi mereka juga punya alasannya ya kenapa beli produk itu ya. Ketika alasan mereka membeli produknya dan alasan kita membuat produknya itu match, ya mereka akan merasa cocok dengan brand kita ya gitu. Oke, ini masih di eh, masih membahas tentang internal dulu ya sebelum kita membahas tentang customer. Nah, terus kemudian kita balik lagi ya, kalau kita ngomongin CRM itu ketemu ya, ketemu ketika apa yang brand inginkan ya, terus kemudian match dengan apa yang customer inginkan. Ya, tadi kita sudah membahas sedikit ya tentang apa sih yang sebenarnya brand inginkan ya. Brand inginnya itu eh, retain gitu ya, customer itu loyal, brand itu pengen customernya itu deket dengan kita, brand pengen customer itu feedback dari customer yang bikin produknya itu selalu improve dan seterusnya gitu. Itu yang brand inginkan. Brand pengen customer itu bisa nyaman dengan kita dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu sudah match dengan yang customer inginkan? Apa jangan-jangan brand itu terlalu selfish ya atau mungkin terlalu egois hanya memaksakan keinginannya mereka ke customer tanpa mengetahui customer itu sebenarnya pengennya apa, pengennya diapain, dikasih apa biar mereka happy gitu ya. Itu yang kadang belum dipahami betul oleh sebuah brand ya ketika ingin membangun relationship seperti itu. Oke, sebentar. Tapi aman ya share saya. Aman. Oke. Nah, berikutnya ya, oke, kita lanjut lagi. Berikutnya, ketika kita sudah mengenali apa sih yang sebenarnya pengen kita bangun gitu ya. Apa sih sebenarnya yang ingin kita lakukan ke customer kita? Setelah kita tahu itu ya, oh kita pengen customer kita itu mungkin ya, kalau kita balik lagi ke golden circle ya, kita pengen customer kita itu happy, kita pengen customer kita itu eh, merasa tenang berinteraksi dengan bisnis kita. Oh, kita pengen customer kita itu merasa percaya diri ketika kita eh, atau mungkin ketika customer kita itu pakai produk kita gitu ya. Ketika itu sudah diketahui, baru step berikutnya adalah mengetahui tentang apa yang customer itu inginkan. Jadi match ya, apa yang ingin kita lakukan dan apa yang customer inginkan itu bisa ketemu gitu ya. Itu baru bisa terjalin relationship yang kuat ya. Jadi apa sih sebenarnya yang customer itu inginkan? Nah, pertanyaan nomor dua ya. Tadi kalau pertanyaan pertama adalah apa yang teman-teman sebagai brand owner itu inginkan. Nah, pertanyaan nomor dua adalah siapa customernya teman-teman? Ya, coba dijawab. Pertanyaan simple sekali ya, pertanyaan sederhana, siapa customernya? Customer ada yang bilang pelanggan, ada mungkin pasien, ada mungkin yang bilang, oh customer kita ibu-ibu, ya sesuai personanya. Oh customer kita itu Gen Z, oh customer kita milenial, oh customer kita bapak-bapak suka mancing, oh customer kita adalah pebisnis yang sedang merintis bisnisnya dan seterusnya. Nah, saya yakin teman-teman dengan mudah menjawab pertanyaan ini, ya siapa customer kita. Saya tangkap ya, atau mungkin saya ambil garis besar ya, saya yakin 100% ya, semua customer teman-teman itu adalah manusia. Ya, nggak ada yang bukan manusia. Mas, tapi bisnisku pet shop, ya customerku itu pet. Ya, tapi kan yang beli eh, ownernya gitu ya, majikannya yang beli, babunya yang beli ya. Kalau kita ngomongin anabul gitu ya. Mas, saya jualan popok bayi, berarti customerku bayi, yaitu usernya, tapi pengambilan keputusannya tetap orang tuanya dan seterusnya.
Nah, saya yakin 100% customer kita itu manusia ya, gak ada yang bukan manusia. Dan semua orang itu pasti punya personality, pasti punya problem. Nah, problem ini yang diserahkan ke kita untuk mereka berharap ya, mereka berekspektasi agar eh, problemnya itu diselesaikan di produk kita gitu ya. Ada yang mungkin oh nggak pede nih dengan pakaiannya, akhirnya scroll-scroll di marketplace atau mungkin scroll-scroll di sosial media nemu produk kita, pakaiannya bagus nih, kalau dibeli harapannya mereka adalah bisa meningkatkan kepercayaan diri, akhirnya mereka beli produk kita ya. Jadi yang pertama itu adalah exit customer expectation atau melampaui ekspektasi customer. Nah, ini yang perlu kita gali terlebih dahulu. Customer kita itu sebenarnya ekspektasinya seperti apa? Ya, coba kita gali. eh, Mereka itu beli produk kita itu karena alasan apa? Apakah karena produk kita lebih murah ya, atau mungkin produk kita bagus, apa mungkin produknya cocok dengan apa yang mereka harapkan. Nah, tugas kita adalah melebihi ekspektasi itu ya. Kalau kita mungkin ngomongin tentang psikologi customer, eh, ada alasan ya. Kita harus mempelajari apa alasan customer itu beli produk kita. Nah, di sini ini diagram yang cukup sering saya bawakan ya di CXD maupun di kelas, yaitu pyramid of value yang di dibuat atau mungkin diteliti oleh Harvard Business Review HBR. Teman-teman bisa bisa cek nanti ya di websitenya secara langsung. Jadi di HBR ini mereka sudah melakukan penelitian selebih dari 30 tahun ya, untuk mengetahui customer beli produk kita itu karena apa sih? Apa sih ekspektasinya mereka terhadap brand kita? Apa sih ekspektasi mereka terhadap brand kita setelah berinteraksi ke kita dan beli produk kita? Nah, mereka merangkumkan dalam piramid ini. Nah, di piramid ini ya itu terbagi menjadi 4 layer. Yang pertama itu fungsional. Customer kita itu tuh pengen beli produk kita minimal ya, atau mungkin yang pasti itu dari tahapan fungsional. Misalnya ada teman-teman yang produknya itu di bagian produknya fashion ya. Nah, mereka itu pengen itu masuk ke toko kita dapat pakaian-pakaian yang bervariasi. Mereka pengen eh, customer-customer kita itu pengen produknya itu kualitasnya bagus. Mereka pengen dari sensory appeal-nya ya, dari tampilannya itu cantik ya, bajunya bagus dan seterusnya. Ini yang mereka cari dari sisi fungsional ya. Tugas kita adalah melebihi ekspektasi customer ya. Nggak hanya mendapatkan sisi fungsionalnya, tapi emosionalnya kita dapat ya. Emosional customer juga kita dapatkan di situ. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya. Setelah customer itu mendapatkan sisi fungsionalnya, kalau misalnya tadi ya, belinya produknya baju, ya kita menyediakan variety yang banyak, kualitasnya bagus, sensori appeal-nya atau mungkin kualitasnya bagus dan tampilannya cantik dan seterusnya. Nah, baru kemudian kita lampaui ekspektasi pelanggan dengan cara mendapatkan sisi emosionalnya. Ya, customer itu suka ketika ada hadiah-hadiah yang mereka dapatkan secara nggak diduga. Ya, contoh misalnya, oh kita beli baju nih di tempatnya teman-teman, customer kita beli baju di tempat teman-teman. Terus kemudian waktu payment tiba-tiba dapat diskon ya. Kak, ini selamat ya dapat diskon karena eh, ini hari Rabu gitu mungkin misalnya. Kak, ini ya selamat diskon 10% karena kakaknya cantik gitu misalnya. Ya, ada reward-reward yang itu di luar ekspektasi customer. Ya, yang awalnya mungkin nggak expect dapat diskon, tiba-tiba dapat diskon tambahan. Itu akan mungkin bisa menjadi cerita-cerita yang akan disebarkan ke customer. Terus kemudian customer itu juga suka ya, happy ketika mendapatkan sesuatu yang fun, entertainment, ada gamesnya. Tiba-tiba mungkin dikasih roulette gitu ya. Kalau mungkin beli di outlet tiba-tiba ada kayak Kak silakan ya diputar, spin spin the wheel nanti dapat hadiah sesuatu, dapat merchandise. Ya itu customer juga suka seperti itu ya. Ada games-games yang ada hadiahnya. Terus kemudian sisi emosional apa lagi yang bisa kita mainkan atau mungkin bisa kita berikan ke customer? Ada badge of value, ya, ada badge of value. Ini contohnya seperti Gojek gitu ya. Seperti Gojek. Kalau kita buka aplikasi Gojek beberapa waktu yang lalu ya, sampai sekarang ada nggak ya? Jadi di Gojek itu ada kayak
apa anak sultan, terus kemudian anak bos gitu ya, ada level-levelnya ya, di gamify ya, ada level-levelnya, ada stratanya gitu. Nah, itu yang bikin customer itu juga happy ya dari sisi psikologis ya. Kita kalau ngelihat kita lebih baik dari orang lain ya, mungkin orang lain masih anak bos tapi kita anak sultan, itu pasti punya kebanggaan tersendiri ya. Itu atau mungkin di brand tertentu ada tier VIP-nya, ada VIP 1, VIP 2, VIP 3 gitu ya, atau mungkin uh, tier satu itu benefitnya apa gitu. Tapi ketika si customer itu punya prestis atau mungkin kebanggaan tersendiri, oh aku VIP 1 nih di brand ini gitu ya, itu akan uh, bangga mereka ya, akan merasa lebih dekat dengan brand tersebut dan akan dipamerin ke teman-temannya. Nah, Best of Value ini juga dan juga entertainment itu sempat dipakai ya untuk waktu itu brand siapa ya? Saya kalau nggak Humans, Ground Studio, mereka memakai Badge of Value dan Fun Entertainment ini. Jadi di tahun itu, kalau nggak salah 2023 ya, kalau nggak 2024, mereka tuh bikin award untuk customernya. Jadi si customernya ini tiba-tiba dikasih apa ya, penghargaan kayak, oh, follower dengan komen terbanyak, follower dengan apa gitu ya, apa title-nya random-random gitu, customer dengan pembelian tersedikit gitu, atau seperti apa gitu, itu masuk ke badge of value ya, tiba-tiba dikasih label atau mungkin dikasih penghargaan, buat seru-seruan, dapat hadiah, namanya diumumin dan seterusnya. Itu eh, akhirnya ya tadi ya, beberapa customer itu nge-share ke teman-temannya cerita-cerita dan seterusnya. Itu badge of value. Nah, terus kemudian apa lagi yang bisa kita berikan dari sisi emosionalnya customer? Nah, customer itu suka ketika kita memberikan akses, ya, kita memberikan provide akses ke orang lain. Sorry, memberikan akses ke expert yang kita miliki. Contoh misalnya, teman-teman punya produk yang berhubungan dengan anak gitu ya, misal entah itu pakaian bayi, entah itu popok, entah itu susu, atau mungkin produk bayi yang lain ya. Terus kemudian teman-teman berhak mendapatkan akses konsultasi ke dokter anak secara gratis. Itu kan ya, siapa yang nggak suka ketika mendapatkan benefit seperti itu gitu ya, tiba-tiba eh, yang mungkin kita nggak punya akses ke psikolog anak itu tiba-tiba dari brand tersebut dikasih akses ke psikolog anak secara free gitu ya. Itu menarik. Atau mungkin kalau mungkin teman-teman punya segmen customer yang lansia gitu ya, tiba-tiba langsung, Pak, mau nggak kita ajak atau mungkin kita undang ke acara cek kesehatan gratis gitu. Nah, itu pasti akan ya seneng gitu ya. Siapa yang uh, mungkin kalau customer kita anak muda pengen ngajak orang tuanya dan seterusnya. Ya, dari sisi emosional ya, customer suka dengan freebies-freebies yang memang relevan dengan mereka. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pakai ya untuk melakukan pendekatan secara emosional ke customer ya. Kalau reduce anxiety itu menurunkan kecemasan ya, di produk-produk tertentu pasti butuh penjelasan yang mungkin customer masih ragu atau seperti apa, yaitu kita bisa turunkan eh, dengan cerita-cerita kita atau mungkin storytelling kita ya, bisa kasih hadiah, bisa pakai tadi ya badge of value ya, kita kasih penghargaan, atau mungkin therapeutic value yang berhubungan dengan kesehatan kayak tadi ya, tiba-tiba diajak untuk konsultasi kesehatan gratis, bisa diajak untuk cek kesehatan gratis dan seterusnya. Kadang-kadang kita ya fun, ada sisi entertainmentnya ya, terus kemudian kita sediakan akses ke orang-orang yang di circle kita ya. Kalau misalnya tadi, oh, ada akses gratis nih untuk ke dokter, ke psikolog anak, oh akses gratis nih ke mana, ke mungkin ke desainernya secara langsung atau seperti apa gitu ya, oh diakses gratis nih untuk ke eh, ngobrol langsung sama dokter dan seterusnya. Itu akan menarik ya dari sisi customernya. Terus kemudian kalau kita geser lagi ya, masih dari exit customer expectation ya, kita geser ke life changing ya. Jadi secara emosional customer itu, atau mungkin bukan customer ya, secara psikologis orang-orang itu akan merasa happy, merasa percaya, merasa trust kepada brand-brand atau pihak yang bisa merubah kehidupan mereka. Contoh misalnya, kita dulu punya nih, eh, atau mungkin saya sendiri ya, saya pengen cerita. Jadi dulu waktu SD, saya cukup dekat dengan kepala sekolah. Kenapa? Kepala sekolah ini sering nganter saya itu ikut lomba-lomba.
lomba olimpiade beliau yang nganterin, terus kemudian habis pulang ditraktir gitu ya, terus kemudian eh, apa namanya, ditanya secara personal di rumah seperti apa, cara kalau belajar seperti apa, mau nggak dibantu belajarnya dan seterusnya. Nah, akhirnya saya merasa di momen itu kehidupan saya itu berubah gitu ya. Yang waktu itu saya kurang suka pelajaran, waktu itu ada pelajaran tentang fisika kalau nggak salah ya, yang awalnya saya ogah-ogahan gitu ya di SD IPA lah, waktu itu ada IPA. Walaupun sebenarnya saya suka matematika tapi nggak begitu suka IPA. Nah, akhirnya dengan kepala sekolah itu ya, itu saya lebih suka dengan IPA gitu ya waktu itu. Nah, itu saya merasa kehidupan saya berubah dan sampai sekarang saya ingat dengan beliau seperti itu. Saya yakin juga teman-teman punya sosok yang merubah kehidupannya teman-teman ya. Itu, dan di sini itu brand pun juga bisa mengambil peran untuk merubah kehidupan dari customernya. Mungkin teman-teman juga punya brand favorit. Oh, setelah ketemu sama brand ini nih, aku sekarang jadi seperti ini. Oh, setelah aku eh, banyak koleksi produknya brand A, aku jadi lebih pede nih gitu. Nah, mungkin cerita sedikit kalau saya banyak koleksi produk-produknya si CAF ya, ya akhirnya saya merasa si CAF itu membuat saya jadi lebih aware soal tentang eh, kebutuhan apa namanya, skincare atau mungkin grooming untuk laki-laki ya. Waktu itu ada parfum, ada deodoran dan seterusnya ya. Itu cukup merubah hidup saya. Nah, sampai sekarang pun juga akhirnya kalau Kaf bikin produk baru apa ya, akhirnya saya beli gitu ya. Entah itu dari apa, powder rambut, entah itu dari deodoran, entah itu dari cuci muka dan seterusnya. Akhirnya beli produknya Kaf karena saya merasa dari brand ini saya mendapatkan pelajaran bagaimana tentang groomingnya seorang laki-laki seperti itu. Nah, sama barangkali teman-teman pun juga punya pengalaman sama ya, punya brand yang ketika eh, berinteraksi dengan brand itu akhirnya hidupnya berubah. Oh, mungkin ada teman-teman yang punya anak ya, terus kemudian berinteraksi sama brand itu ya, mungkin susu bayi atau semacamnya. Nah, dari susu bayi itu teman-teman belajar bagaimana tentang parenting mungkin. Dari susu bayi itu ternyata mereka juga membuka akses untuk layanan konsultasi ke dokter anak mungkin dan seterusnya. Akhirnya hidupnya berubah. Nah, saya yakin ketika mendapatkan kehidupannya berubah dari brand tersebut, teman-teman akan ingat terus ya dengan brand tersebut, akan menjadi loyalis brand tersebut karena merasa kehidupannya berubah. Nah, di sini ada 5 opsi ya. Ada 5 opsi yang bisa eh, digunakan ya ketika teman-teman sebagai brand owner. Yang pertama adalah provide hopes, memberikan harapan. Ya, mungkin kalau teman-teman usahanya di bidang kesehatan, ini sangat apa ya, menjadi poin utama ya, memberikan harapan untuk customer lebih sehat, memberikan harapan customer lebih hidupnya lebih baik dan seterusnya. Terus kemudian ada self actualization di mana kita bisa membantu customer kita itu untuk jauh lebih baik, entah itu dari sisi kehidupannya, dari sisi finansialnya ya, jadi versi terbaiknya itu dibantu di sini. Ya, ya bebas ya. Saya ngambil contoh tadi brand Kaf atau mungkin teman-teman kalau brandnya yang lain berhubungan dengan mungkin berhubungan dengan ibadah, mungkin travel umroh dan sejenisnya, ya fokuskan untuk biar customernya itu lebih baik di ibadahnya misalnya contohnya. Terus kemudian di bagian motivation ya, saya yakin nggak banyak orang yang eh, apa ya, nggak banyak orang yang bisa untuk menerima motivasi, tapi sebenarnya motivasi ini secara nggak langsung juga bisa kita implementasikan ketika kita punya campaign-campaign tertentu. Misalnya brandnya teman-teman itu berhubungan sama eh, kesehatan gitu ya. Terus kemudian teman-teman mengumpulkan orang-orang yang penderita diabetes. Nah, itu dikumpulkan dalam satu grup ya, termasuk affiliation Ebelenggi, dikumpulkan di situ, terus kemudian dimotivasi untuk hidup lebih sehat, kita berikan harapan kalau misalnya diabetes itu bisa disembuhkan dan seterusnya, bisa di maintain untuk kadar kadar gulanya itu akan lebih nempel ke customer ya, diberikan motivasi secara terus-terusan ya sampai hidupnya berubah. Nah, yang paling ultimate adalah menurut saya itu affiliation and belonging ya, karena salah satu keinginan customer yaitu adalah eh, customer itu pengen ya atau seneng ketika being part of something, menjadi bagian dari sesuatu. Ya, kalau tadi saya bilang
Harley Davidson, ya itu jualan status. Ya sebenarnya customer itu suka ya menjadi bagian dari Harley Davidson, atau mungkin ketika brandnya teman-teman punya komunitas tertentu ya, terus kemudian punya kebanggaan di situ, ya customer itu suka menjadi bagian dari sesuatu. Ini eh, beberapa beberapa bulan yang lalu saya membaca sebuah artikel ya, tentang community marketing. Jadi salah satu pakar marketing di dunia saat ini itu mengeluarkan statement kalau orang secara psikologis sekarang lebih suka berkumpul dari beberapa tahun yang lalu. Kalau misalnya kemarin ya, semungkin sekitar tahun 2020-an ketika pandemi mulai melanda, terus kemudian orang-orang dipaksa untuk lockdown di situ ya, dipaksa untuk mengurung di rumah. Nah, ketika pandemi usai, orang-orang udah mulai jenuh dengan situasi sendirian. Akhirnya ketika pandemi usai, kita ngeliat tuh banyak banget komunitas yang bermunculan. Ya, ada komunitas sepeda waktu itu di tahun 2022 awal atau mungkin tahun 2023. Kalau 2024 ada banyak komunitas lari yang bermunculan. Kalau 2025 ada komunitas pedal yang tiba-tiba menjamur di mana-mana. Kalau kita ngelihat di BK ada komunitas eh, kayak main-main kayak anak kecil gitu ya, balik ke permainan anak kecil. Nah, itu customer itu suka gitu ya, atau mungkin eh, rindu dengan kumpul-kumpul gitu ya. Akhirnya muncul banyak komunitas-komunitas, dan sekarang kalau bikin komunitas itu perkembangannya cepat banget. Nah, ini yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan ya, atau mungkin bisa optimalkan untuk bikin komunitas apa yang sesuai dengan personanya customernya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman, eh, oh ini customerku banyak yang suka olahraga renang nih, ya udah kita bikin klub renang gitu ya. Oh, customerku suka belajar bahasa Inggris nih, ya udah kita kadang-kadang mungkin ada sesi belajar bahasa Inggris bareng atau seperti apa gitu ya. Jadi bikin komunitas-komunitas, bikin kelompok, bikin acara-acara yang itu sifatnya bisa mengumpulkan customer kita, dan customer itu merasa tadi menjadi bagian dari sesuatu. Sama seperti di Incentric, kita bikin kelas secara rutin gitu ya, di customer experience discussion itu salah satu eh, wadah untuk biar customer kita itu merasa bagian, menjadi bagian dari Incentric seperti itu. Terus kemudian eh, nggak hanya berhenti ketika kita bikin grup, tapi juga sebisa mungkin grup itu kita berikan tadi ya benefit-benefit yang lebih. Ada profit hub di situ, ada motivation di situ, ada self actualization di situ, dan seterusnya. Nah, yang terakhir ya, kalau kita ngomongin tentang psikologi customer, customer itu paling suka ketika terlibat dalam aktivitas sosial ya. Mungkin nggak semua orang, tapi sebagian besar ketika paham atau mungkin mengerti ya, apa yang mereka lakukan itu berdampak ke sosial, entah itu ke lingkungan ataupun ke masyarakat, ada ada rasa bangga di situ. Contoh misalnya kalau ada brand yang mungkin lagi terkenal sekarang ya, itu di kemasannya ditulis 5% disumbangkan ke Palestine gitu. Itu ada beberapa orang yang memang beli produknya pengen mensupport dengan cara itu gitu. Atau mungkin eh, beberapa persen produk atau mungkin penghasilan disumbangkan kemana gitu ya, ke lembaga atau mungkin yayasan mana. Nah, tadi ya akhirnya menjadi part of something, dan self transcendence ini kecapai juga ya. Akhirnya customer itu juga merasa terpenuhi atau mungkin merasa fulfilled ya di situ. Intinya adalah ya tadi ya, kita pengen melampaui ekspektasi customer. Customer itu ekspektasinya mendapatkan produk aja ya, tapi ketika berinteraksi sama bisnis kita, ternyata si customer ini eh, nggak cuman mendapatkan itu aja ya, dari sisi jiwanya itu dikasih makan ya, dari emosionalnya disentuh, terus kemudian dari sisi kehidupannya berubah, dari social impact juga dapat gitu ya. Itu yang bisa kita berikan ke customer biar customer itu eh, lebih dekat dengan kita. Ini yang perlu kita pahami banget ya. Eh, apa sih yang bisa menyebabkan customer itu dekat dan retain dengan kita seperti itu. Oke. Nah, ada ini yang terakhir mungkin ya. Ada poin terakhir ya sebelum kita buka tanya jawab. Ada satu tools
lagi ya yang bisa kita gunakan untuk memahami customer ya, yaitu jobs to be done, yaitu JTBD. Ini mungkin beberapa kali dibahas ya. Saya sudah pernah membahas. Waktu itu Coach Yusuf juga pernah bahas ya, Mas Yusuf pernah bahas, Mas Jeffrey pun juga pernah membahas. Jadi kita bisa menggunakan tools ini untuk mengenali customer kita itu keinginan terdalamnya apa. Contoh misalnya kita ke beli baju gitu ya. Apakah hanya sebatas beli baju dengan kualitas yang bagus? Contoh misalnya saya suka baju putih yang ada kancingnya di sini. Apakah tujuan saya itu hanya sebatas beli baju? Enggak, ya, karena ada yang lain karena saya beli baju ini biar merasa lebih pede gitu. Saya beli sepatu yang harganya sekian biar meningkatkan kepercayaan diri. Ya, agar atau mungkin status sosial saya bisa naik gitu. Itu yang harus kita gali ke customer ketika kita pengen kenali customer itu jauh lebih dalam. Ketika kita pengen kenali customer secara 720 derajat. Coba gali job to bidangnya apa. Oh, kita punya atau mungkin kita sendiri ke kafe. Kita sebenarnya ke kafe ngapain sih? Saya yakin jawabannya bukan ngopi. Ngopi iya, tapi sebenarnya ada sesuatu di balik ngopi. Ya, mungkin nongkrong, mungkin WFC, mungkin mau foto-foto buat diupload di Instagram, di story dan seterusnya. Itu yang perlu kita gali untuk mengenali customer kita. Kalau mungkin bisnisnya teman-teman berhubungan dengan kesehatan, oh customer kita berobat ke kita. Apakah tujuannya berobat? Enggak. Nggak berhenti di situ maksudnya. Mereka punya tujuan yang lain. Oh, berobat biar sehat, biar apa? Biar produktivitasnya meningkat. Oh, biar sehat, biar apa? Biar bisa main sama keluarganya, biar bisa main sama anak cucunya dan seterusnya. Nah, itu yang perlu digali ya. Jadi ada dua yang perlu digali. Yang pertama tadi adalah ekspektasinya customer apa terhadap bisnis kita, ya. Apakah mereka pengen dapat produk yang bervariasi, apakah mereka pengen mendapatkan kualitas produk yang bagus. Setelah kita tahu ekspektasinya mereka apa, ya kita lampaui ekspektasinya, ya kita exceed ekspektasinya mereka dengan memberikan kedekatan secara emosional, kita bikin hidupnya mereka berubah jauh lebih baik, terus kemudian kita libatkan ke sosial atau mungkin environmental yang berimpact atau berdampak. Terus kemudian eh, yang kedua yang perlu kita gali ya dari sisi psikologisnya adalah apa sih sebenarnya masalah terbesar yang pengen mereka selesaikan dengan produk kita. Ya, mereka nggak hanya berhenti untuk mendapatkan produk kita, tapi ada sesuatu yang lebih yang pengen mereka uh, selesaikan ya. So I can-nya apa ya? Itu yang perlu digali dari sisi psikologis. Oke, karena ada indikator baterai saya lemah ya, jadi saya kembali lagi ke Bang Anggi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pembuka diskusi ini ya, diskusi kali ini. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bang Anggi. Baik, terima kasih banyak Mas Wahyu untuk pemaparannya. Oke, ini sudah ada yang bertanya nih Mas Wahyu. Untuk teman-teman bisa kalau ada yang mau raise hand langsung ngobrol gitu boleh. Kalau yang mau ditaruh di kolom chat juga boleh banget ya. Nah, sementara ini mungkin sambil nunggu kalau ada yang mau langsung bertanya, ini sudah ada yang bertanya di kolom chat nih Mas. Bisa langsung aja berarti ya, Mas Wahyu. Teman-teman boleh Ya, nanya nanti setelah saya bacakan yang dari Kang Fitra satu, terus nanti ada Bu Reni ya. Sudah ada Bu Reni yang present. Oke, pertanyaannya agar aktivitas CRM ini bisa berjalan maksimal, itu normalnya satu orang admin atau CS bisa handle berapa customer, Coach? Terus normalnya satu CS itu bisa nge-follow up customer dalam satu hari berapa gitu kayaknya ya. Soalnya mengingat untuk masuk ke level relationship ini kan butuh waktu yang lebih dibandingkan dengan aktivitas sales aja. hmm. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kang Fitra. Ini pertanyaan yang menarik ya dan saya rasa cukup esensial kalau kita ngomongin CRM. Jadi eh, CRM ini pertanyaannya mungkin adalah Mas eh, ada pertanyaan banyak ya yang sering saya terima adalah Mas perlu nggak sih kita menyiapkan tim khusus untuk CRM gitu ya. Mas eh, bisa nggak sih tim yang ada itu dibentuk tim ngerangkep tim CRM dan seterusnya. Nah, idealnya adalah kalau kita ngomongin CRM atau mungkin customer experience secara umum, kita punya divisi tersendiri gitu ya, tim CRM khusus. Kenapa? Karena secara mindset itu berbeda. Jadi, sebentar, saya izin share screen lagi ya.
Jadi ya, kalau melakukan pendekatan CRM, kita bertindak sebagai atau mungkin tim kita bertindak sebagai seorang farmer, bukan sebagai seorang hunter atau pemburu. Nah, untuk customer-customer yang mungkin masih dalam artian prospek ya, yang masih mau menjadi customer, itu kita bersikap atau mindset kita sebagai seorang pemburu, yaitu ya tadi ya menawarkan menggali kebutuhan mereka apa, terus kemudian memberikan product knowledge, memberikan value knowledge, dan kemudian memberikan penawaran yang sesuai itu sebagai seorang hunter. Tapi untuk customer kita yang existing itu sifatnya seorang farmer, mindsetnya seorang farmer, mindsetnya memberikan value. Terus kemudian proaktif, nanya duluan mereka eh, punya apa ekspektasi apa atau mungkin punya feedback apa terkait produknya, memberikan value, habis itu baru melakukan follow up atau mungkin penawaran yang sesuai ketika momennya pas gitu ya. Jadi kalau CRM itu mindsetnya kita nanam dulu, merawat dulu, baru panen. Kalau hunter ketemu buru, ketemu targetnya, baru kita pelajari tuh, oh targetnya Kijang larinya sekian kilometer per jam, titik lemahnya ada di jantungnya, titik lemahnya ada di kepalanya dan seterusnya. Gitu kita pelajari itu ya. Nah, dua mindset ini adalah dua mindset yang berbeda gitu ya. Satunya itu mindset konversi ya. Kalau misalnya ada Kijang 10 ya kita kejar ya, minimal satu harus dapat ya. Kalau itu kan mindset-mindset hunter yang umum dan itu nggak salah gitu ya. Kalau misalnya kita punya lead 10 orang ya closing rate-nya 10% satu orang minimal harus closing. Tapi kalau di CRM itu mindsetnya adalah kalau kita punya database 10.000 ya 10 ribunya harus repeat order ya, nggak boleh konversi. Oh yang repeat order nggak apa-apa deh 10% aja 100 orang, yang 900 orang nggak usah closing nggak apa-apa gitu. Mindsetnya tidak seperti itu. Nah, dari mindset ini akhirnya eh, idealnya adalah dipisah ya. Yang mindset hunter tetap hunter, yang mindset farmer akan kita bangun mindset farmer. Kalau mindsetnya CRM itu hunter, akhirnya yang terjadi adalah kita punya 10.000 database, terus kemudian akhirnya kita blast semua ya. Kalau kita punya 10 database, masa sih nggak ada 100 orang yang minat? Masa sih nggak ada 100 yang closing ya? Ya 100-nya closing, tapi yang 9.900 ngeblokir nomor kita gitu kan ya juga eh, akhirnya eh, apa ya, ruginya lebih banyak gitu ya. Nah, terus kemudian balik lagi ke pertanyaan tadi. Ketika kita sudah memisah seorang tim, apakah satu orang itu cukup? Kalau untuk di awal, saya jawab ya, cukup ya. Kenapa? Kita perlu menemukan pola terlebih dahulu. Jadi di pendampingan saya selalu eh, ngecek dulu ya aktivitas tim CS itu seperti apa loadnya. Oh, ada CS yang bisa follow up sampai 100 orang. Ada CS yang ternyata cuma bisa sampai 50 orang doang gitu ya. Karena yang satu itu 100 karena pakai template, langsung jawabannya cepat 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 gitu ya. Terus kemudian jawabannya standar bla bla bla. Nah, CS yang 50 ternyata jawabannya itu eh, relationship banget. Jadi customer tanya apa, dijawab manual gitu ya, titik kom sampai ada emoticonnya, pendekat kadang-kadang ngasih feedback balik, pertanyaan balik. Jadi satu orang itu bisa lama cacatannya. Dan kalau untuk tujuannya relationship, yang bagus adalah yang tadi, yang 50 orang gitu ya. Yang 100 orang apakah eh, jelek atau mungkin kurang bagus? Ya belum tentu juga. Tapi kalau eh, kita nilai itu bagus atau mungkin responnya dari customer pun juga positif ya nggak masalah. Jadi saya kembalikan lagi ya. Produknya seperti apa, behavior customer seperti apa, kita balik lagi ke tim rata-rata bisa balesin berapa. Salah satu customer kami atau klien kami di Incentric itu satu orang bisa sampai 100 sampai 200 chat per hari untuk follow up customer lama. Dan ketika kita follow up customer lama, biasanya nggak semuanya bales. Kadang-kadang cuma 10% bales, kadang-kadang cuma 20% bales setiap harinya. Jadi kalau kita nyapa customer 100 orang, ya kadang 10 atau sampai 15 orang yang bales gitu ya, yang bales. Contoh misalnya 100 orang ini kita tanya nih kabarnya gimana, terus kemudian feedback dari produk yang sudah dibeli seperti apa. Dari 100 orang yang kita kontak ya, customer lama yang kita kontak, 10 orang yang bales ya, yang bales kita balesin lagi gitu ya. Kebutuhannya seperti apa, terus kemudian butuh produk apa lagi, terus kemudian mungkin sesekali kita tawarkan produk yang kita miliki, terus kemudian dari 10 orang itu ada yang bahas lagi, kadang-kadang tiga, kadang-kadang dua, akhirnya dari situ closing terjadi repeat order dan seterusnya. Nah yang lain nanti kita bisa follow up di lain hari.
tidak ada angka yang ideal untuk tim CS kita itu bisa handle berapa banyak ya. Tapi yang jelas yang bisa kita maksimalkan adalah jumlah pesan yang dikirim terlebih dahulu. Itu tim CS berapa banyak yang bisa mereka handle untuk handle lead yang baru. Terus kemudian berapa banyak yang kita tugaskan untuk kontak customer lama. Terus kemudian kalau customer lama itu karakternya itu chatnya panjang atau mungkin cukup ditawari, itu beda-beda setiap bisnis. Jadi di trial error dulu. Saran saya satu orang itu ditugaskan untuk coba kamu 50 orang nyapa dulu customernya. Terus kemudian ditanya feedback customer atau mungkin feedback produk yang lama seperti apa. Nah itu sambil jalan satu orang itu kita pantau mungkin selama 1 minggu 2 minggu ya, hasil feedbacknya kayak gimana, berapa lama mereka membalas, terus kemudian berapa persen yang customer itu merespon, sampai ketemu polanya, baru kemudian kita bisa, oh kalau tim udah kewalahan nih baru kita nambah satu lagi untuk CRM. Oh udah hasilnya bagus nih, repeat ordernya mulai tinggi, polanya udah ketemu, baru kita mulai menambah tim sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Jadi tadi ya mungkin kalau satu orang itu bisa, dua orang bisa, itu disesuaikan dengan kebutuhan marketnya, disesuaikan dengan kebutuhan produknya. Saya yakin untuk beberapa produk itu nggak tinggal jualan aja bisa ya. Ya kalau misalnya contohnya event produknya itu pakaian atau mungkin produknya itu yang dalam tanda kutip nggak perlu penjelasan lebih detail itu bisa langsung beli, itu saya rasa angkanya bisa banyak per hari. Tapi kalau untuk produk-produk yang butuh konsultasi ya, kayak mungkin oh kalau mau beli harus konsultasi dulu. Contoh mungkin beli skincare kan harus ditanya dulu kesehatan kulitnya seperti apa, terus kemudian biasanya pakai apa, eh, ada alergi apa enggak, itu akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi angkanya bisa berbeda dengan produk yang pertama tadi yang oh dijelasin ada warnanya A B C D mau yang mana mau beli gitu ya, terus kemudian ada produk yang butuh konsultasi dulu, itu angkanya akan lebih sedikit seperti itu. Jadi dicoba dulu satu orang atau mungkin dua orang, feedbacknya seperti apa dari customer, berapa lama tim kita balasin customer, baru kita bisa menentukan berapa orang yang optimal atau yang ideal di tim kita ya. Tapi kalau ngomong ideal tadi ya, kalau bisa dipisah antara CS yang lead baru sama CS yang memang fokusnya CRM untuk handle customer-customer kita yang existing. Terima kasih Mas Wahyu. Tadi ada Bu Reni. Bu Reni jadi mau bertanya? Tadi ada Bu Reni yang raise hand. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam kenal Silahkan. semuanya. Saya Bu Reni dari Surabaya. Salam Mas Halo kenal. Bu Wahyu, Reni. Mas Wahyu, jadi begini Mas Wahyu. Saya itu kan pengen scale up penjualan ya. Selama ini tuh eh, penjualannya sudah bagus kayak gitu. Cuman saya ngerasa ya namanya manusia kan pengennya penjualannya dari 10, pengen 20, pengen 30 gitu kan. Dan terus gitu. Nah. Hmm, Ah, halo? Ya, iya. Dengar nggak? silakan. Masih Oke. aman. Oke, Sepakat, sepakat. takutnya keputus. Oke. Oh ya, sebelumnya saya tuh jualan produk kesehatan, herbal asam lambung lah kayak gitu. Nah, biasanya nih customer kalau sudah kalau mau order itu kan panjang dulu ceritanya tuh, Mas. Hmm, hmm, Dia akan cerita sakitnya segala macam dan apa dan apa. Itu saya terima. Saya akan apa? Menerima konsultasi itu dan menjelaskan produk yang saya jual. Akhirnya telah terjadi closing kan, terjadi closing. Nah, customer-customer yang closing ini biasanya tuh kalau mau order itu cerita dulu, Mas. Nah, hmm, hmm, saya itu sanggupnya itu sehari itu cuman 10 sampai 15 customer gitu, Mas. hmm, Sehari ya, Mas. Nah, karena saya ngiklan di Meta, otomatis customer saya tuh kan terus bertambah ya. hmm, Nah, customer saya terus saya tuh ini Mas apa namanya kesulitan gitu, kesulitan menghandle customer-customer lama itu. hmm. Bagaimana supaya mereka itu langsung order aja gitu loh, nggak langsung cerita dulu gitu maksudnya. Gimana ya solusinya biar biar ada nggak cara mudahnya gitu biar mereka tuh ehm, Mbak aku transfer ya kayak gitu loh. Ya udah nggak usah ngobrol dulu maksud saya gitu loh. Iya, iya, Ya iya, iya. itu yang pertama. Terus Hmm, yang kedua kalau bikin grup gitu, saya belum pernah sih Mas, yang seperti barusan Mas saranin. Bagus juga nggak ya Mas buat saya untuk
apa namanya, terus memantau mereka agar mereka bisa memantau saya terus gitu loh, Hmm, hmm. untuk edukasi-edukasi terus gitu loh. Terus tadi ada yang ketiga apa ya? Itu dulu deh, 2 dulu deh. Saya pengen Dia scale dulu. up penjualan kayak gitu. Jadi Heeh. misalnya sehari itu sebulan 1.000 box gitu. Nah, mau saya tingkatin gitu loh. Nah, Hmm. orang itu kan taunya Bureni, Bureni, Bureni gitu. Kalau sama apa admin itu nggak mau gitu loh, Mas. Gimana ya? Apa saya hapus aja nama saya biar nggak nge-branding ya? Ya, atau mungkin burannya dibanyakin loh. Gitu ya. Tapi saya tuh ini Mas, kalau misalnya Ya. chat WA gitu biasanya tuh saya voice gitu. Saya ngobrol Hmm. dulu pakai voice gitu sama mereka gitu. Kalau Hmm. orang-orang tua tuh kan pakai voice ya, nggak pakai ketik ya. Betul. Iya. Oke, itu Heeh. aja Mas Wahyu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Reni. Jadi ini di kami di Incentric itu biasanya kalau ada pendekatan untuk sales ya, biasanya sama Mas Jeffrey. Jadi kalau di CXD biasanya Mas Jeffrey itu suka bahas tentang sales. Nah, di sales experience ini sebisa mungkin kita mengarahkan ya sebuah perusahaan itu bikin yang namanya sales literasi. Sales literasi ini adalah knowledge-nya sales yang paling terbaik di situ itu kita ekstrak. Jadi knowledge-nya Bu Reni itu diambil terus kemudian dibukukan cara handle customernya. Kalau customer A tanyanya problemnya mungkin ini obatnya digunakannya aman nggak ya untuk ibu hamil. Nah itu ada bukunya tuh. Bu Reni yang nulis, oh kalau untuk ibu hamil nanti jawabannya seperti ini. Oh kalau misalnya usianya di atas 50 tahun, sakit lambung sama sakit apa, nanti balasannya seperti ini. Nah, eh, pengetahuan atau nulis-nulis itu perlu dibukukan, dijadikan literasi, dijadikan yang namanya series literasi. Nah, itu nanti yang akan diajarkan ke tim. Jadi kita eh, fokusnya tadi ya, bukan menghapus brandingnya Bu Reni, tapi lebih tepatnya menduplikasi atau mungkin membuat Bu Reni yang lain, ya menduplikasi itu. Jadi kalau teman-teman atau mungkin kalau customer kita sukanya itu di voice note ya kita uh, ajarkan tim kita untuk bikin voice note-nya ya sambil kita berikan literasinya. Kadang kan kalau Bu Reni kan udah uh, bahasa Jawanya itu ngelontok gitu ya wis wis hafal di luar kepala gitu. Oh kalau customernya itu tanya soal ini jawabannya itu. Nah itu kadang yang nggak dimiliki sama tim kita. Tim kita kadang nggak punya literasi soal itu. Mereka mungkin masih jawabannya template gitu ya, masih jawabannya eh, apa ya sedapatnya ketika sesuai produknya. Oh produknya diminum 3 kali sehari ya udah. Eh, Jawabannya template tuh Bu untuk produknya diminum 3 kali sehari ya bla bla bla. Padahal kalau berani menjawab itu bisa dengan bahasa yang disesuaikan dengan bahasa yang sesuai sama yang di apa ya mudah dipahami sama oleh orang-orang tua kayak gitu. Nah, itu yang perlu diliterasikan cara jawabnya, titik komanya itu perlu dibukukan. Jadi tim tinggal copy paste aja, menduplikasi bureni-bureni yang lain seperti itu. Nah, terus kemudian eh, kalau bisa ketika kita punya produk terus kemudian langsung transfer ya, kita harus belajar yang namanya gendam online. Gendam online nggak ada sebenarnya gendam online ya. Jadi kita perlu tadi ya mempelajari job to be done dari customer ya. Jadi yang kita tawarkan itu sebenarnya bukan obat asam lambungnya, tapi yang kita tawarkan adalah kayak solusi biar terbebas dari asam lambung sampai selamanya gitu misalnya. Jadi ada kayak campaign atau mungkin paket ya. Kita nggak cuman produk tapi nanti ada pendampingannya, didampingi cara cara makannya diingetin, terus kemudian minum obatnya diingetin sampai bener asam lambungnya itu benar-benar selesai atau hilang gitu. Atau mungkin ada sesi konsultasinya gitu. Kalau beli produk ini asam lambungnya hilang plus bisa konsultasi atau curhat dengan Bu Reni gitu misalnya. Itu orang akan beli. Jadi kalau kita belajar lebih dalam ya asam lambung itu kadang penyebabnya kan macam-macam ya. Ada bisa bisa karena anxiety, bisa karena memang kondisi fisik dan seterusnya. Nah, untuk orang-orang yang memang kita tahu nih, oh ini kayaknya GERD-nya atau asam lambungnya karena cemas deh. Ya kita aja kayak tadi kita sediakan private access untuk adakan sesi curhat gitu. Itu saya yakin kalau produk yang lain atau mungkin toko yang lain cuma jualan produk, tapi ini karena dibundling sama sesi curhat one on one sama Bu Reni, ya saya yakin ya beberapa orang
ngelihat tawaran itu ya langsung transfer gitu ya, nggak nunggu lama-lama gitu. Karena mungkin slotnya terbatas, sehari cuma bisa curhat sama berapa orang gitu. Nah, promo itu yang nyebar nanti tim aja. Ya, Bu Reni ya tadi 10 sama 15 orangnya dipakai curhat aja, bukan buat jualan seperti itu. Ini contoh ya Bu Reni ya. Jadi kita memberikan penawaran-penawaran yang sifatnya itu nggak bisa ditolak sama customer. Taunya dari mana ya? Taunya kita nih job to be done. Orang pengen sembuh itu karena apa? Orang beli produk itu karena apa? Nah, itu yang kita tawarkan sebagai value knowledge, bukan hanya sebatas product knowledge. Jadi kita tawar list apa namanya jualannya itu nggak hanya membahas oh asam produk menyelesaikan asam lambung, bahannya madu, bahannya temulawak, bahannya apa-apa-apa. Bukan itu yang kita jelaskan. Tapi yang dijelaskan, oh kalau pakai produk ini, terus kemudian dalam mungkin 1 bulan pemakaian rutin bisa berkurang, nanti bisa aktivitas lagi. Kalau GERD-nya hilang, bisa makan dengan normal lagi. Nah itu, makan dengan normal dan aktivitas lagi itu yang bisa kita tekankan. Value knowledge ya. Nah itu kalau bisa dibukukan, disarikan, terus kemudian kita ajarkan ke tim seperti itu. Nah, terus kemudian ini pertanyaan yang bagus juga ya, yaitu grup WA ya, atau mungkin secara komunitas. Apakah perlu? Menurut saya perlu ya. Jadi kalau tadi ada opsi satu yaitu saling save nomor ya, saling save nomor dalam artian biar bisa dapat info dari kita secara langsung, entah itu dari WA Story atau mungkin dari broadcast ya, broadcast bisnis dan seterusnya. Nah, kalau kita bikin grup WA, pastikan kita punya purpose yang jelas. Contoh misalnya grup eh, grup penderita asam lambung atau mungkin grup bebas dari asam lambung dalam 30 hari, grup eh, program pendampingan lambung lebih sehat atau apa. Jadi punya tujuannya, punya purpose-nya. Nah, ketika customer eh, ikut grup itu, mereka sudah punya punya apa namanya punya ekspektasi. Oh, kalau aku grup ini aku akan dibimbing untuk jadi lebih sehat. Oh, aku kalau masuk grup ini aku akan dibimbing untuk sembuh dari GERD atau mungkin asam lambung. Jadi mereka sudah punya ekspektasi, bukan grup yang grup toko herbal apa, terus ketika customer mau masuk, ntar jangan-jangan kalau masuk hanya sebatas dijualin lagi, ya buat apa gitu ya. Tapi ketika customer itu sudah punya ekspektasi, oh kalau masuk grup ini nanti masalah GERD-nya bisa terselesaikan dan seterusnya. Nah, kemudian tugas yang berikutnya adalah ya kita bikin agenda atau mungkin ritual yang menyelesaikan ekspektasi itu gitu. Ya kalau memang nama grupnya adalah grup untuk sehat dari asam lambung, ya mungkin seminggu sekali kita share tuh. Untuk asam lambung nggak boleh makan ini ya. Ya kalau tadi kalau Bu Reni ngirim voice note ya seminggu sekali atau mungkin seminggu 2 kali Bu Reni voice note tuh di grup itu. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa makannya diganti singkong dulu ya kalau perutnya sakit gitu misalnya. Atau ibu-ibu bapak-bapak kalau yang mungkin pagi ini ngerasa sehat jangan lupa jalan pagi ya gitu, itu diingetin di apa di reminder. Jadi di grup itu nggak hanya sebatas wah ada produk baru nih nanti nge-broadcast di situ, oh ada produk baru lagi ada promo di share lagi di situ ya. Orang masuk terus kemudian hanya merasa dijualin ya lama-lama keluar satu persatu gitu. Tapi ketika grup di situ ada purpose-nya, ada tujuannya, terus kemudian dari Bu Reni sendiri juga komit dengan purpose yang sudah dijanjikan, ya grup itu nanti yang akan membesar dengan sendirinya seperti itu. Nah, ini bisa diimplementasikan di teman-teman yang lain ya. Kalau fokusnya bukan di kesehatan misalnya, fokusnya ada di pendidikan, ya kita bikin bikin grup ya fokusnya bahas tentang pendidikan gitu ya secara rutin berkala, terus kemudian sesekali produknya masuk. Oh, bahasnya tentang parenting gitu ya, komit tentang parenting ya udah bahasnya tentang parenting 2 kali seminggu, nanti sekali produknya masuk dan seterusnya ya nanti disesuaikan. Yang penting grup itu jangan cuman isinya panen panen panen, tapi ya ada sesi mupuk 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 baru panen, mupuk 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 panen gitu ya. Eh, Secara konsep seperti itu ya, jadi nggak sampai customer itu masuk ke grup halah cuman jualan akhirnya left, masuk lagi halah cuman promo terus left dan seterusnya. Ya ada benefit-benefit yang lain di grup itu. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Nah, ini tadi ada yang nanya juga nih. Kira-kira kalau sekarang dari Kak Dayu Citra ya, sekarang nih masih strategi yang efektif gak sih kalau misalnya pendekatannya itu kita kasih chat customer H+3 atau dan H+7 pasca pembelian? Masih oke nggak nih? Jawaban singkatnya masih, jawaban Gantung. panjangnya masih. Masih Masih. siap. Oke, jadi gini,
Follow up itu tujuannya bukan hanya untuk closing ya, tujuannya itu macam-macam. Satu, kita bisa dapat feedback produk. Misalnya H+3 itu kita gunakan untuk memastikan produknya nyampe. Ya, jadi ketika pembelian di hari Senin, ya, terus kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis, kita chat customer, halo Kak, selamat siang. Produknya sudah nyampe belum ya Kak? Kalau sudah nyampe jangan lupa untuk video unboxing ya biar bisa klaim garansi. Terus kemudian besoknya bisa kita tanyakan lagi, Bapak Ibu kalau misalnya produknya sudah nyampe bisa dicek ya. Nanti kalau misalnya ada kekurangan bisa memberikan feedback ke kami. Ya, jadi kita menghindari customer-customer itu ketika barangnya kurang sesuai ekspektasi itu nggak langsung cerita kemana-mana gitu ya, nggak bikin video tutorial atau mungkin video TikTok yang langsung viral gitu ya. Atau mungkin komplain di Google Map atau mungkin komplain di marketplace. Nah, kita menghindari hal-hal seperti itu. Plus kita bisa langsung dapat feedback. Contoh misalnya, oh kalau dapat pakaian, belanja pakaian gitu ya, terus kemudian kita minta feedback. Ya warnanya sudah sesuai apa enggak, ukurannya sudah sesuai apa enggak, terus kemudian ada cacat apa enggak ya, kita bisa langsung minta feedback. Atau mungkin langsung bisa ditanya, Kak, untuk project yang berikutnya pengennya yang seperti apa nih gitu ya, itu bisa langsung kita mintakan feedback. Atau mungkin kalau produknya F&B gitu ya, habis dikirim lewat GoFood atau mungkin ShopeeFood langsung dikasih feedback rasanya seperti apa, butuh di adjustment seperti apa, itu bisa ditanyakan, minta feedback secara langsung. Jadi tujuan kita melakukan follow up after sales terutama CRM itu nggak hanya untuk repeat order. Repeat order itu satu dari sekian banyak tujuannya. Yang pertama bisa digunakan untuk repeat order, yang kedua bisa digunakan untuk mengambil feedback, yang ketiga adalah menjalin relationship. Ketika customer butuh sesuatu, itu bisa langsung ke kita gitu ya, karena ingatnya brand kita. Nah, yang terakhir tadi untuk menjalin relationship, kalau relationshipnya udah bagus, ketika customer temennya atau mungkin saudaranya butuh rekomendasi pasti akan merekomendasikan ke kita karena interaksinya cukup intens dengan kita ya. Cuman sekarang tinggal PR-nya adalah H+3 diisi apa? H+5 diisi dengan apa? Ya, kadang kalau kita H+3 promo, H+7 promo lagi, H+10 promo lagi ya sama aja, diblokir juga Blok. nomor kita. Tapi kalau sudah kita petakan, oh H+3 tadi ya minta feedback dulu, terus kemudian H+7 ngirim tips yang sesuai sama produknya. Kalau misalnya produknya berhubungan dengan fashion, ya kita kirimin tips mix and match baju atau mungkin yang berhubungan dengan fashion yang lain, baru mungkin H+10 kita tawarkan masuk dengan produk kita yang lain kayak gitu. Jadi ada polanya ya, nggak H+3, H+7, H+10 itu masih masih tetap relevan, strateginya masih bisa jalan. Nah, sekarang PR-nya mau diisi apa? Jangan sampai tadi ya kita hanya sebatas ada 3 kali follow up isinya jualan semua ya. Ya eh, sebisa mungkin 60%, 65% isinya edukasi dulu ya baru nanti produk kita bisa masuk atau mungkin kita gali dulu kebutuhan customer seperti apa terus kemudian kita bisa masuk dengan produk yang customer butuhkan seperti itu. Oke, baik Mas Wahyu. Nah, ini masih ada dua pertanyaan lagi. Tapi mungkin sebelum kita jam ke pertanyaan selanjutnya, saya izin infokan sedikit tentang WhatsApp API. Tadi ada teman-teman yang masih belum paham soal WhatsApp API. Boleh ya Mas Wahyu? Ya, boleh, Banggi, silakan silakan. Oke, nah teman-teman, sebentar ya. Jadi ini supaya ada gambaran aja. Layar saya sudah terlihat? Oke. Nah, Mbak. aman ya. Jadi, jadi jenis WhatsApp yang di sini nih, teman-teman yang terlihat di layar, kalau yang teman-teman biasa pakai, yang udah jutaan orang Indonesia pakai deh, kita sebutnya WhatsApp reguler. Jadi ada WhatsApp bisnis sama yang WhatsApp Messenger biasa tuh ya. Nah, kalau sekarang kan logo WhatsApp bisnis udah bukan B ya, tapi kayak plus gitu ya kalau nggak salah. Nah, itu WhatsApp reguler. Nah, kalau yang WhatsApp API itu yang ada centang birunya. Walaupun nggak ada centang birunya, itu juga bisa aja pakai jenis akun ini. Jadi yang membedakan hanya seperti ini. Kalau teman-teman pakai WhatsApp reguler, ini kan ada di handphone. Ada aplikasinya ya. Kita bisa download di Play Store atau di App Store. Kalau WhatsApp API, ini Meta tidak menyediakan aplikasinya di handphone. Jadi, teman-teman cuma bisa pakai WhatsApp API ketika teman-teman misalnya menggunakan provider partner resminya Meta, misalnya kayak Pancake atau yang lain-lain kayak gitu. Nah, fungsinya apa? Jadi kalau teman-teman misal nih tadi kan ada contoh ya beriklan.
di Instagram misalnya atau di Facebook gitu ya. Nah, ketika beriklan di Meta, teman-teman kan masukin nomor WA-nya gitu ya. Nah, nanti akan terjadi interaksi cecetan yang tinggi. Karena kan dari iklan langsung masuk tuh ya, leads masuk, terus adminnya teman-teman ngejawab. Nah, kalau nomornya itu nomor WhatsApp reguler, teman-teman kan langsung kedetek sama sistemnya Meta, ini ada interaksi tinggi, terus gampang kena ban. Walaupun teman-teman nggak nge-broadcast ya, cuma ngejawabin doang dari iklan gitu. Nah, kalau pakai WhatsApp API, ketika dimasukin ke iklan nomornya, terus leads banyak masuk, terus dibalas-balesin, nah itu kedetek sama sistemnya Meta langsung, oh ini akunnya berbeda, akun WhatsApp API. Ini nggak akan langsung kena ban gitu. Jadi aman. Terus juga kalau misalnya teman-teman butuh untuk standar jadwal tadi ya, ada yang kayak Kak, siapa tadi Kak Dayu ya, atau siapa tadi ya, Kak ada eh H+3 sama H+7 iya Kak Dayu. Terus mau dibikin nih otomatis pesannya nanti terkirim H+3 setelah pembelian misalnya. Apakah barangnya sampai atau apa gitu. Nah, pesan terjadwal seperti itu atau H+7 atau mungkin sebulan setelah pembelian misalnya. Nah, itu berarti kan pasangnya otomasi. Nah, semua yang otomasi itu bisa di SIM WhatsApp API. Seperti itu, termasuk yang tadi, kalau misalnya teman-teman ada yang butuh Q&A, jadi dari iklan terus masuk, langsung tanya jawab, bener-bener yang tanya jawab yang sering banget ditanyakan sama pelanggan, calon pelanggan. Nah, itu chatbotnya kita bisa atur, kita bisa pasang di akun WhatsApp API ini. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, semoga sudah cukup menggambarkan apa itu WhatsApp API. Jadi buat teman-teman yang baru dengar atau belum pernah dengar sama sekali deh, atau yang udah tahu sih tapi sebenarnya belum jelas-jelas amat gitu. Nah, mudah-mudahan bisa lebih tercerahkan. Oke. Nah, tadi kita lanjut ya, Mas Wahyu. Aku jadi lost. Mana ya tadi? Oke, mungkin ini ada Kalau Lala ya. target sales, ya. Nah, ini tadi dari Kak Dibas ya. Coach, jika, oh ya, ini batasnya sampai jam berapa ini ya Mas Wahyu? Sampai jam setengah 12 berarti. Oh, Waduh, ayo saya kita. besok masih kerja. Oh iya, kita Iya, saya masih kerja. Baiklah. dua atau Oke, pertanyaan lagi boleh deh. oke. Di sini masih ada Kak Dibas ya, sama Kak Tami nih yang belum kebaca. Oke, kalau Kak Tami itu mau nanya gimana cara ngadepin customer yang bawel dan galak. Ini kayak dari sisi CS banget ya. Nah, kalau Kak Dibas itu mau nanyain kalau target salesnya selalu naik tiap bulan, itu pentingan mana? Nyari market baru atau CRM? Terus di titik atau di poin apa sih sebenarnya kita harus nentuin waktunya cari market baru atau waktunya kita harus fokus ke repeat order? Seperti itu. Silakan. Oke, yang mana dulu ini? Monggo, yang mana dulu yang lebih enak? Tadi pertanyaan Kak Dibas, Yang target naik ya? Bukan. target sales kan naik tiap bulan. Nah, itu penting. Mana yang lebih penting nyari market baru atau CRM? Terus di poin mana kita harus fokus ke repeat order atau ya udah nyari market baru aja gitu. Oke, oke, thank you Kak Dibas. Ini pertanyaan yang menarik ya. Target saya selalu narik tiap bulan. Mana yang lebih penting mencari market baru atau CRM? Dua-duanya penting ya, nggak ada yang nggak penting. Jadi eh, kalau kita contoh misalnya nih, oh yang penting nih kita bikin market baru gitu misalnya. Ya, tapi kalau kita dapat lead 100 tapi tiap bulan hilang katakanlah hilang 80 gitu, repeat ordernya cuma 20 ya nanti size dari market kita ya lama-lama akan habis gitu kalau kita nggak building relationship dari awal. Terus kalau kita fokusnya ke CRM aja nih kita nggak dapat lead baru ya customer baru akan ya disantap sama kompetitor gitu bahasanya ya. Jadi dua-duanya ini harus tetap jalan ya. Ah, cari lead baru iya dari sisi marketing iya menjaga lead yang lama pun juga iya. Jadi bukan berada di oh titik mana ya
2 bulan lagi deh, 3 bulan lagi deh. Oh, kalau misalnya iklannya sudah mulai seret nih, baru kita maksimalin di customer kita. Ya, kalau bisa ya dua-duanya harus jalan. Mulai dari sekarang iklan jalan, tapi CRM-nya juga jalan. Nah, CRM ini itu kadang kita mikirnya, oh harus langsung pakai broadcast nih, oh harus langsung ngontak. Kalau kita punya database 10.000, oh kita harus ngontak 10.000 database kita nih sekarang. Enggak, kita bisa nyicil customer kita dari sekarang. Contoh misalnya gini, eh, iklan jalan, ya, marketing tetap jalan, nyari lead baru tetap jalan, tapi kita mulai bagusin interaksi kita, relationship kita dengan customer-customer VIP kita. Ya, 20% dari customer kita itu yang nyumbang revenue, paritonya seperti itu. Ya kita start dari situ. Ya, kalau ada customer-customer yang oh pernah melakukan pembelian banyak nih, ya itu kita kontak, tanya kabarnya, building relationship-nya, minta feedback-nya. Jangan sampai customer itu kabur gitu. Terus ada customer kita yang repeat ordernya cukup tinggi nih. Nah, kita start dari situ. Ya, kita ucapkan terima kasih, mungkin sesekali ngirim merchandise, kita kirimin payung mungkin atau mug gitu. Kita ajak ketemuan, ajak makan dan seterusnya. Kita berangkat dari sesuatu hal yang sederhana gitu ya. Dan yang jumlahnya kecil. Jadi eh, buat teman-teman, CRM itu nggak harus start dengan sesuatu yang besar gitu ya, nggak harus start dengan langsung, oh aku mau follow up 50% customerku, oh aku punya database 100.000 sekarang, atau mungkin dalam waktu seminggu aku follow up 50.000 dulu deh. Ya tim akan kewalahan gitu ya, yang akan oh fokus ke CRM akhirnya lead baru nggak terurus kan, seperti itu. Jadi ya kita bisa tetap jalan ya, lead barunya tetap jalan, tapi kita bisa seleksi mana nih customer-customer kita yang bisa dikategorikan VIP, yaitu kita interaksi terlebih dahulu, kita bangun relationship-nya, kita minta feedback-nya, atau mungkin kita mau fokus customer-customer yang baru beli, gimana caranya biar dapat feedback nanti biar beli lagi itu akan lebih gampang gitu ya. Ya udah, kita yang orang-orang yang baru beli kita kontak lagi, atau mungkin yang 3 bulan terakhir beli kita kontak lagi kayak gitu ya. Kita eh, gali lagi untuk kebutuhannya seperti apa, atau mungkin kita bisa adakan grup webinar kayak gini gitu ya, bahas tentang apa sesuatu, kita kumpulin ya, kita bareng-bareng diskusi masalah sesuatu dan seterusnya. Jadi kalau saran saya, jangan nunggu momen untuk melakukan CRM, tapi bisa kita mulai dari sekarang ya, karena kita nggak tahu kapan customer kita itu akan kontak lagi ke kita untuk ke melakukan repeat order, atau mungkin eh, cross selling dengan produk yang lain, seperti itu Mas Dibas. Terus kemudian, ya Mas tadi Bang. Orangnya udah nggak ada. Kita ganti aja. Ada Kang Fitra. Tadi di materi ada penjelasan terkait informasi dengan niat follow up yang kadang-kadang jadi sampah di customer. Nah, itu cara supaya nggak jadi sampah tuh kayak gimana, Coach? Oke, penjelasan terkait informasi dengan niat follow up terkadang jadi sampah di customer. Nah, oke, jadi gini, eh, kas- informasi akan jadi sampah ketika informasi tersebut nggak relevan sama customer. Contoh misalnya, saya dapat informasi tentang tips mancing gitu misalnya, ya itu akan jadi sampah karena nggak relevan sama saya. Tapi ketika mungkin saya dapat kiriman, oh ini rekomendasi anime untuk ditonton bulan Agustus gitu misalnya, ya itu akan saya baca, itu bukan sampah gitu ya, karena itu relevan dengan saya. Atau mungkin ini 10 buku rekomendasi self development yang paling sering dibaca gitu misalnya, itu bukan sampah karena itu relevan dengan saya. Tapi info tips mancing itu bisa jadi bukan sampah di orang lain karena relevan dengan customer kita. Nah, ini pentingnya profiling. Jadi kalau kita punya customer yang bisa kita ajak ngobrol, sering-sering ajak ngobrol ya, kita gali tuh preferensi customer seperti apa. Oh, sukanya sukanya ngomongin tentang apa. Terus kemudian interaksinya seperti apa. Eh, itu bisa kita catat. Terus kemudian kita bisa ngasih informasi-informasi yang sesuai dengan referensinya. Contoh misalnya yang paling umum, mungkin kalau Kang Fitra eh, ada misalnya ya, saya kurang tahu usaha bisnisnya apa. Misal bisnisnya adalah tentang fashion gitu ya. Terus kemudian kita profiling tuh customer kita di fashion ini, ada yang suka, katakanlah kita jualnya produk kerudung gitu ya. Ada yang pakai kerudungnya itu yang pakai pasmina gitu misalnya. Terus kemudian ada yang suka kerudung yang syar'i gitu. Jadi pembahasannya akan beda. Kalau kita ngomongin tentang eh,
tren fashion ke pengguna yang hijab syari, ini mohon maaf saya tanpa mendiskreditkan apapun, ya mungkin kontennya akan kurang relevan gitu ya. Tapi ketika kita mungkin ngomonginnya lebih dalam lagi tentang agama, ya akan cocok dengan segmen market tersebut gitu ya. Jadi informasi itu akan berubah menjadi sampah ataupun mungkin berubah menjadi emas tergantung relevansi dari customer tersebut. Kayak tadi ya, kalau ada konten-konten tips cara menjinakkan biawak, yaitu dikirim ke saya, ya nggak relevan sama sekali, ya nggak cocok buat saya. Terus kemudian walaupun di situ ada di bawahnya ada produk yang penawaran yang bagus gitu misalnya ya, buy one get 10 gitu misalnya, tapi di atasnya informasinya udah nggak relevan, ya nggak akan saya baca sampai bawah. Tapi kalau misalnya di atas, oh tips cara ngatur waktu untuk bapak-bapak gitu misalnya, ya untuk mengatur waktu di rumah dan di kerjaan, ya itu akan saya baca tuh. Dadadadadad, saya baca, baru kemudian di bawahnya penawaran apa pasti akan kelihatan di situ, akan saya ikut baca juga gitu ya, karena informasi yang di atas itu sudah relevan ya. Jadi pastikan buat teman-teman ketika mengirimkan informasi itu tahu dulu relevansi sama customernya. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih relevansinya seperti apa, kita bisa bahas yang seputar dengan produk. Misalnya, produknya teman-teman berhubungan dengan kesehatan. Ya, kita bahas informasi tentang kesehatan secara umum gitu ya. Nggak keluar dulu dari topik yang ada di produk kita. Kalau produk kita berhubungan dengan fashion, ya apa sih yang nyambung dengan fashion? Oh, mungkin make up. Ya berarti kita ngomongin tentang make up dulu. Atau mungkin tren fashion tahun 2026 prediksinya seperti apa gitu ya, kita ngobrolin tentang itu akan relevan dengan produk kita dan mungkin relevan dengan customer kita. Tapi kalau kita sudah tahu detail, oh preferensi yang customer kita sukanya ini, ya udah langsung aja tembak dengan topik-topik yang sesuai dengan preferensinya mereka, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Siap. Nah, ini udah atau bisa satu terakhir, Mas Wahyu? Mbak Nur Laila kayaknya. Oke, terakhir ya dari Mbak Nurlela. Jadi gimana nih menghadapi customer yang hundungan atau lagi ambeg? Ngambek. Ini customer yang ngambek ya, bukan bini yang lagi ngambek ya. Ajak belanja kalau Pendekatannya berbeda gitu ya. ajak belanja. Oke, nah ini customer yang ngambek. Nah, tentu kita perlu mendengar ya ngambeknya itu karena apa? Banyak faktor yang bisa bikin customer kita itu ngambek. Kadang produk kita sudah oke nih, tapi mungkin ngambeknya karena pelayanan kita yang kurang cepat misalnya. Ada customer yang itu eh, nggak dibales 2 menit aja udah ngomelnya seakan-akan udah cuek-cuek Ya. 2 minggu kayak gitu misalnya. Nah, itu kita harus tahu ngambeknya karena apa. Terus kalau misalnya ngambek karena produk nggak sesuai, yaitu solusinya seperti apa dan seterusnya. Kita perlu bikin list hal-hal apa yang sering dikomplainkan dengan oleh customer, terus kemudian cara solvingnya seperti apa. Contoh misalnya, oh kalau produknya yang ada komplain dengan produk, berarti solusinya adalah langsung buru-buru diganti gitu dengan produk baru. Ya saya yakin itu customer akan happy di situ. Tapi kalau produknya bagus gitu ya, dalam artian nggak ada masalah, tapi yang eh, yang jadi masalah adalah di kecepatan pelayanan, ya penanganannya bukan ganti produk, nggak cocok gitu ya. Kalau misalnya pelayanan lambat, ya mungkin kita bisa ucapkan maaf terlebih dahulu, mendengar ceritanya terlebih dahulu, terus kemudian mungkin kita bisa berikan kompensasi mungkin berupa voucher dan sebagainya gitu ya. Intinya adalah ketika ada customer yang ngambek, kita gali dulu ngambeknya kenapa, banyak-banyak mendengar ya feedbacknya seperti apa, baru kemudian kita berikan kompensasi yang sesuai. Kalau masalahnya berhubungan dengan produk, ya kompensasinya berhubungan dengan produk. Kalau mungkin yang bikin ngambek atau yang bikin komplain yang berhubungan dengan layanan, berarti tugas kita adalah memberikan layanan yang lebih baik ke depannya. Nah, kadang ketika customer sudah mulai komplain, akhirnya nggak mau datang lagi gitu biasanya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah nampung feedbacknya terlebih dahulu. Ketika kita sudah ada perubahan, kita sampaikan ke customer kita. Nah, kadang yang lupa itu ya. Ketika ada customer komplain, terus kemudian ya seperti biasa ya, ucapan kita mendengar, terus kemudian ucapan maaf, terus kemudian actionnya seperti apa, baru kemudian eh, apa namanya bahasanya itu, kompensasinya seperti apa. Nah kadang kita berhenti di situ, kita hanya handling komplain tapi bukan menyelesaikan komplain. Nah, tugas berikutnya adalah memastikan komplain itu nggak terjadi lagi. Nah, setelah kita melakukan perbaikan, kita hubungi customer itu lagi ya. Kita sampaikan ucapan terima kasih atas permasalahannya yang
Di masa lampau kita akhirnya berbenah seperti ini, sekarang kita seperti ini. Terima kasih. Udah, jangan ditawarin produk, jangan ditawarin promo atau mungkin ya kalau dikasih diskon voucher nggak apa-apa, tapi intinya adalah mengucapkan yang di sesi awal adalah ucapan permintaan maaf karena ada kesalahan, yang di sesi kedua adalah ucapan terima kasih karena kita sudah berubah ya. Customer itu secara psikologis kita sebagai orang kalau pendapat kita didengar itu pasti senangnya minta ampun. Sama, customer kita juga seperti itu. Kalau pendapatnya didengar dan menjadi perubahan di bisnis kita, itu pasti akan menimbulkan rasa bahagia yang tersendiri ya dari sisi customer. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Wahyu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kenali pelangganmu 720 derajat, jadi nggak cuma muter samping kanan kiri doang, depan belakang, tapi juga sampai ke atas bawah gitu ya. Jadi benar-benar kenali, gali sebanyak-banyaknya karena segitu pentingnya CRM. Karena percuma juga kalau kita menaikkan, meningkatkan jumlah pelanggan baru kalau ternyata banyak pelanggan lama yang bocor gitu aja, nggak repeat order gitu. Jadi memang kita tetap harus fokus juga atau baru mulai nggak apa-apa untuk bisa membina, membangun hubungan baik dengan pelanggan supaya mereka menjadi nyaman dan ujung-ujungnya repeat order atau untuk produk-produk yang nggak bisa di repeat order mungkin jadinya rekomendasi. Seperti itu ya Mas Wahyu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman pejuang cuan semua atas waktunya hari ini dan antusiasmenya. Untuk yang belum kejawab, mohon maaf banget karena keterbatasan waktu juga. Sekali lagi terima kasih malam-malam udah tetap semangat, tetap hadir dan tetap aktif di kolom chat. Terima kasih juga tadi yang udah open ini ya, raise hand ya, Bu Reni ya tadi ya, sempat. Oke, Mas Wahyu juga terima kasih banyak. Eh, Terima Semoga kasih, sukses, Wahyu. sehat selalu. Iya, selamat istirahat ya teman-teman. Happy weekend. Semoga semakin sukses untuk kita semua. Amin. Bye-bye.